Xiaoyun, kamu sekarang adalah pewaris keluarga Yi kita. Kamu juga mengamankan keluarga Ning. Proyek besar. Kamu seharusnya lebih memprioritaskan karirmu dan tinggalkan orang bodoh ini. Benar sekali Xiaoyun, Tuan Muda Ju terluka di rumah sakit. Tapi dia masih tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia bahkan mengirim Patriark Ning untuk membawakanmu surat undangan grup Bichuan. Jika kita bisa memenangkan tender Bichuan, maka peringkat kita di peringkat Wuji. Keluarga Yi kita pasti akan berada di 3 besar. Lalu kan, akulah yang jelas-jelas mengantarkan undangan itu. Ibu dan ayah, aku sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Muda Zhu. Tapi aku pasti akan membalas budinya. Huai'an, aku tidak akan meninggalkanmu. Istri, aku juga tidak akan berpisah darimu. Baiklah, aku tidak bisa mengatormu. Membalas budi Tuan Muda Ju, tapi kau sendiri yang mengatakannya. Aku merebus sup di dapur. Pergilah ke rumah sakit sekarang juga, dan bawakan itu untuk Tuan Muda Ju. Ibu lihat waktunya. Huai'an, sebaiknya kau istirahat lebih awal dulu. Aku akan pergi dan segera kembali. Beban. Siapa kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Aku berasal dari keluarga bangsawan terbesar kedua di Yunzhou. Ningxi, tidakkah kau mengingatku? Ningxi. Putri Ning Shengxiang. Aku tidak mengenalmu. Kamu salah orang. Tunggu, kau adalah orang yang tepat yang kucari. 5 tahun lalu di Gunung Muming. Kau menyelamatkanku. Bos, Nona Ning dan Nona Ye ini, keduanya sangat cantik. Bagaimana kalau begitu kita punya uang? Wanita mana yang tidak bisa kita dapatkan? Orang macam apa? Berani tepat di depan mataku. Melakukan penculikan dan kekerasan. Kamulah yang pertama. Kamu sudah menderita serangan balikku. Namun kamu masih berani mengalirkan kekuatan dalammu. Hari ini aku akan membuatmu binasa raga dan jiwa. Nah, kamu sudah menderita. Tikam kamu sampai mati. Setelah aku pulang ke rumah, aku telah mencarimu. Ingin membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Namun pencarian ini berlangsung selama 5 tahun. Itu hanya membantu seseorang yang membutuhkan. Nona Ning, Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Bagaimana mungkin? Apakah ada yang kau inginkan? Keluarga Ningku dapat memuaskanmu. Bahkan jika kau menginginkanku, itu juga tidak apa-apa. Aku ingat Nona Ning. Anda punya tunangan bukan? Ya, itu benar. Tapi jangan khawatir. Aku belum pernah bertemu dengannya. Terlebih lagi, kudengar dia dulu seorang idiot. Kami sudah memutuskan pertunangan dengannya kemarin. Jika aku memberitahumu bahwa akulah tunangan bodoh itu. Kakak keluarga Ye ada di depan. Aku akan membawa beberapa saudara lebih dulu untuk memeriksanya. Ingat, 1 pria dan 1 wanita. Keduanya harus mati hari ini. Ya. Kaulah orang yang pertunangannya kuputuskan. Si idiot itu. Mustahil. Aku adalah Jiang Huai'an. Tapi sebelumnya keterampilan bela dirimu luar biasa. Kau bisa hanya dalam beberapa gerakan mengalahkan para penculik itu. Sekarang pikiranmu jernih. Bagaimana mungkin kau seorang idiot? Nona Ning percaya atau tidak? Aku pamit. Tunggu. Jika aku tahu bahwa kau adalah calon pasanganku, aku pasti tidak akan memutuskan pertunangan itu. Terlebih lagi pada saat itu adalah 6 keluarga bangsawan besar bersama-sama. Mungkinkah keluarga Yi tidak mundur? Ye Liuyun adalah tunanganku dan juga akan menjadi calon istriku. Tunangan dengan kemampuanmu. Tinggal di keluarga Yi benar-benar menyia-nyiakan bakat. Apa? Kamu ingin aku bergabung dengan keluarga Ning? Keluarga Yi adalah tingkat rendah di antara keluarga bangsawan Yunzhou. Apa yang bisa kuberikan padamu hanya akan lebih banyak daripada yang dia tawarkan. Penjaga, persembahkan hadiah-hadiahnya. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 1 kartu hitam tertinggi. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 10 kediaman mewah di Yunzhou. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 4 mobil mewah. Nona Ning, apa maksudnya ini? Ini adalah 1/10 dari maharku. Dipersembahkan kepada Tuan Jing. Aku berharap Tuan Jing bisa menikahiku. Awalnya keluargamu lah yang ingin memutuskan pertunangan. Sekarang kau datang kembali untuk melamar. Mengenai pembatalan pertunangan, itu memang kesalahanku. Aku sekarang dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam.
Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kontrak pernikahan yang dirobek keluarga Ning saat itu tidak bisa dipulihkan. Tapi aku tulus. Aku benar-benar ingin menikahimu. Sudah kukatakan, aku sudah punya tunangan. Apakah kau benar-benar akan menikahi Liu Yun? Bahkan jika aku sebodoh anak kecil, dia akan tetap mendampingiku. Tapi, aku jelas-jelas mendengar, Liu Yun memiliki seorang pelamar. Bernama Juji, latar belakang keluarganya kaya raya. Dan dia adalah teman sekelasnya di universitas. Zuji, di mataku, dia tidak lebih dari seekor semut. Terlebih lagi ini adalah urusan antara dia dan aku. Nona Ning sebaiknya tidak ikut campur. Baiklah, karena keputusanmu sudah bulat. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang ke keluarga Ning dan mencariku. Lain kali, aku pasti akan menemukanmu sebelum dia melakukannya. Bocah, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau menyelamatkanku lagi. Itu benar-benar menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam. Siapa kalian semua? Siapa kami? Orang-orang yang akan mengambil nyawa cela kamu. Berhenti meronta-ronta. Julurkan lehermu. Mungkin, aku akan memberimu kematian cepat. Beraninya kalian bicara begitu sombong di depanku. Bukankah mereka bilang, pria ini idiot? Kenapa dia tidak terlihat seperti orang idiot bagiku? Apakah kamu Jiang Huai'a? Itu benar. Kalau begitu benar. Kalau begitu wanita cantik di sebelahmu ini, pasti Ye Liu Yun. Kamu persis seperti yang kami cari. Dia bukan. Aku adalah. Apa yang kamu lakukan? Kita berbagi tempat tidur saat hidup. Kita akan berbagi liang lahat saat mati. Setidaknya aku harus mengamankan salah satu dari hal-hal itu. Omong kosong. Berhenti bermesraan. Simpan kata-katamu untuk akhirat. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Sekumpulan sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang idiot. Orang yang mengejekku sebagai si bodoh. Tidak seberapa. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Tidak ada komentar. Pergi ke neraka. Katakan padaku. Apakah Ye Liu Feng yang mengirimmu? Kakak, aku hanya pekerja bayaran. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang menyewa saya? Coba kulihat siapa yang berani menyentuh anggota geng naga biruku. Geng Naga Biru. Ternyata benar-benar Ye Liu Feng yang mengirimmu. Keterampilanmu cukup bagus. Tidak heran Tuan Muda Ye bersedia menghabiskan 5 juta untuk membeli. Aku akan secara pribadi mengambil tindakan dan mengambil nyawa cela kamu. Bos, akhirnya kau datang. Aku memberitahu kalian semua. Bos kita adalah murid pribadi dari guru gerbang uji. Malam ini, kalian semua pasti mati. Berisik sekali. Apa? Seorang murid dari Master Gerbang Uji. Master Gerbang Uji memiliki keterampilan bela diri yang tak tertandingi dan keahlian medis yang tak terbatas. Bahkan muridnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Kamu pergi dulu, aku adalah anggota keluarga Ning. Aku akan menjelaskan identitasku dengan jelas kepada mereka. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Pergi. Tidak seorang pun dari kalian yang akan pergi hari ini. Namun wanita cantik, jika kamu bersedia sekarang untuk tinggal di sini bersamaku, aku akan membiarkan orang bodoh ini berlari 500 meter lebih dulu. Bagaimana dengan itu? Apa yang kamu katakan? Kamu ini. Jangan marah. Badut-badut tidak berarti ini. Aku sudah sering melihat mereka. Master Gerbang Uji hanya memiliki Raja Obat dan Dewa Medis sebagai 2 murid utama. Lalu kau ini apa? Bagaimana dia tahu? Aku bukan gerbang uji, murid guru. Aku adalah murid tertutup guru gerbang uji. Orang sepertimu, orang luar dengan status rendah, tidak layak mengetahui identitasku. Kau bahkan tidak mengenali siapa aku. Namun kau berani menyamar sebagai murid tertutupku. Itu benar-benar konyol. Apel, apakah kamu mengatakan kamu adalah guru gerbang uji? Tepat sekali. Bahkan jika kamu ingin menipu mereka, kamu tidak seharusnya menyamar sebagai guru gerbang uji. Sungguh keberanian yang luar biasa. Hari ini aku akan bertindak atas nama guruku dan membunuhmu, penipu yang menipu dunia ini dan mencuri ketenaran. Bajingan tak tahu malu ini. Serang dia. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ingat ini. Nama Gerbang Uji bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sembarangan untuk menyamar. Tuan Jing, mereka ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Kau kembalilah dulu. Serahkan tempat ini padaku. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang mencariku di keluarga Ning kapan saja. Aku akan mati. Tidak seorang pun dari kalian akan hidup juga. Mencari mati. Bagaimana keadaanmu? Ini sangat sakit. Tapi, syukurlah kamu baik-baik saja. Mengapa kau begitu bodoh? Dengan kemampuannya,
Dia tidak bisa melukaiku sedikit pun. Aku sudah menyesalinya sekali. Aku tidak ingin menyesalinya lagi. Sudah kukatakan padamu. Aku hanya punya satu tunangan. Dan itu adalah Hye Ryuyun. Kau tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkan nyawaku. Bahkan jika itu untukmu, itu sepadan. Kurasa kaulah yang benar-benar bodoh. Jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkanmu. Jangan buang-buang energimu. Bahkan jika guru gerbang uji datang, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Aku berharap kamu dan Nona Ye bahagia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang aku Jiang Huai'an tidak bisa selamatkan. Sekumpulan orang yang tidak kompeten. Orang-orang dari geng naga biru. Kenapa mereka semua mati? Si bodoh ini ternyata masih hidup. Apa yang terjadi di sini? Jiao jangan takut. Hei dasar bodoh. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Mereka tidak mati. Mereka hanya pingsan. Kau bicara omong kosong. Cepat seseorang datanglah. Si bodoh Jiang Huayan telah melakukan pembunuhan. Cepat seseorang datanglah. Tunggu, itu adalah Nona sulung dari keluarga Ningsi. Apel, kamu Jiang Huai'a. Kamu sebenarnya berkolusi dengan geng naga biru untuk membunuh nona sulung dari keluarga Ning. Bagaimana kau tahu? Mereka berasal dari geng naga biru. Aku sengaja menggertakmu. Kamu benar-benar mengakuinya. Kepala keluarga Ning baru saja menandatangani pesanan sebesar itu dengan keluarga Ye dan kamu membunuh putrinya. Apa sebenarnya niatmu? Aku tahu sekarang. Pasti keluarga Ning menyesal menandatangani kontrak dengan Ye Liyun. Jadi mereka mengirim nona Ning untuk mengakhiri perjanjian. Siapa sangka kalian semua menyimpan dendam, malah berkolusi dengan geng naga biru untuk menyerang dengan begitu kejam. Kau bersandiwara dengan cukup baik. Orang-orang dari geng naga biru, mengapa mereka ada di sini? Bukankah kau yang paling tahu? Fakta-fakta ada tepat di depan matamu. Apakah kau mencoba untuk melimpahkan kesalahan padaku? Si bodoh ini, bagaimana dia bisa bicara begitu lantang dan logis? Mungkinkah dia tidak lagi bodoh? Aku tidak pernah bilang aku bodoh. Jangan takut, dia bukan orang bodoh. Kurasa, dia hanya sudah gila, tidak waras. Itulah sebabnya dia membunuh Nona Ning. Bukan aku yang melakukannya, dan aku melindungi denyut jantungnya. Dia tidak akan mati. Kebohongan seperti itu simpan saja untuk dikatakan kepada kepala keluarga Ning. Apa kau sudah gila? Kau masih melindungi denyut jantungnya. Hanya kau. Apa kau bercanda? Liu Feng, berhenti membuang-buang kata padanya. Bunuh dia, itu juga akan berfungsi sebagai penjelasan kepada kepala keluarga Ning. Jika dia mati, kontrak itu secara alami akan kembali ke tanganmu. Itu benar. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Nona Ning dan membunuh si gila ini secara pribadi. Ye Liu Feng. Seharusnya aku membunuhmu lebih awal. Cepat seseorang datanglah. Si gila ini akan membunuh seseorang. Apa ada orang di sini? Ini tengah malam, kenapa kamu belum tidur? Apa yang kalian pertengkarkan? Jiang Huai'an, apakah kamu mencoba memberontak? Kakek Jiang Huai'an gila. Dia ingin membunuhku. Cepat selamatkan kakekku. Ya, dan dia bersekongkol dengan geng naga biru. Dia mencelakai putri sulung keluarga Ning. Jiang Huai'an, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Xiao Feng. Jika tidak, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Ye. Lepaskan dia. Baiklah. Xiao Feng. Kakek lenganku. The film Sepertinya was patah. translated and narrated by M Ayah. Media. Nona Ning. Nona Ning sepertinya sudah berhenti bernapas. Apa? Xiaoyun baru saja pergi. Dan si bodoh ini telah membawa bencana besar bagi keluarga kita. Ayah, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya kabur. Pertama patahkan kakinya, ikat dia, dan tunggu kepala keluarga Ning tiba. Lalu kita akan menyerahkannya. Istirahatlah sejenak. Kau pasti akan membaik. Dia sudah mati. Namun kamu masih bersikap munafik. Untuk siapa kamu bersandiwara? Pertama kamu membuatku kehilangan kontrak, dan sekarang kamu telah mencelakai kakak Ning seperti ini. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Mungkinkah Ye Liyun? Bodoh. Beraninya kamu mengancamku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Bukan datang ke Hei, sini. ayah. Hanya si idiot ini. Apakah dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh? Dan apakah dia masih bisa menemukan geng naga biru? Patriark ya, tolong jangan remehkan si bodoh ini. Aku menyaksikannya sendiri. Dia melakukan kejahatan itu. Dia takut semuanya terbongkar. Dan bahkan mencoba mencekiku. Jika Liu Feng tidak tiba tepat waktu, malam ini, aku khawatir akan ada
Satu nyawa lagi yang hilang. Kau berakting dengan cukup baik. Ya kakak. Kalian semua juga melihatnya. Jika sedikit lebih lambat. Aku takut. Yang patah bukan lagi lenganku, melainkan kepalaku. Kakak. Kemampuan akting yang luar biasa. Namun, jika itu aku berkolusi dengan geng naga biru, maka anggota geng naga biru, siapa yang membunuh mereka? Kamu takut masalah ini akan terungkap. Jetty, tentu saja kamu harus membunuh mereka untuk membungkam mereka. Hei ayah, dia sepertinya tidak bodoh lagi. Orang sakit jiwa yang membunuh. Dan orang normal yang membunuh. Itu berbeda. Patriark Ning tidak akan mengira bahwa keluarga Yi kita melakukannya dengan sengajakan. Jiang Huai'an tidak membunuh siapapun. Segalanya malam ini dilakukan oleh Xiao Fen. Tidak kakak. Ini, Patriark ya, bagaimana mungkin anggota geng naga biru dipanggil oleh Li Feng? Geng naga biru bertindak karena nafsu. Nona Ning tidak bisa melawan mereka dan dibunuh secara brutal oleh mereka. Itu adalah Xiao Fen yang menghunus pedangnya untuk membantu. Sayangnya, dia tidak bisa menyelamatkannya. Sebaliknya dia sendiri terluka parah. Adapun Jiang Huai'an, dia hanyalah seorang idiot. Berlari ke Sungai Ketin saat kekacauan dan menenggelamkan dirinya sendiri. Bagaimana hubungannya dengan keluarga Yi kita? Sebenarnya keluarga Yi kita juga sangat menyesal. Patriark Yi seharusnya bertindak seperti ini. Anda benar-benar bijaksana. tepat sekali. Dengan cara ini, tidak hanya Patriark Ning tidak akan menyalahkan kita. Kita malah akan menjadi bagi keluarga Ning sosok dermawan. Jika kita benar-benar telah The film membunuh was Jian Huayan, created maka and saat Xiaoyun narrated by kembali Emily kita. Liu. Xiao Yun sebagai pewaris keluarga Yi, dia harus mengerti kelangsungan hidup keluarga Yi dan sampah tidak berguna ini. Yang mana? Yang lebih penting, Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa mengalahkanmu. Pengawal, kirim adik iparku yang baik ini untuk mandi di sungai. Pergi. Berhenti. Patriark Ning Xiaoyun, kenapa kamu membawa Patriark Ning ke sini? Nona Ning mengalami kecelakaan di keluarga Ye. Jadi Patriark Ning tentu saja harus datang. Apa yang ingin kamu lakukan pada Huai'an barusan? Patriark Ning, itu memang kesalahan kami tadi. Kami bahkan ingin mengirim pembunuh ini ke tempat yang aman. Namun karena Anda ada di sini, kami tidak akan melindunginya. Sampah inilah yang mencelakai Nona Ning. Huai'an, jelaskan dengan jelas kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Nona Ning, apakah dia benar-benar dibunuh olehmu? Jika aku katakan, aku tidak membunuh Nona Ning, apakah kau percaya padaku? Aku mempercayaimu. Patriark Ning, pasti ada kesalahpahaman yang terlibat. Beri aku waktu beberapa hari, dan aku pasti akan memberimu penjelasan. Kita akan membahas masalah ini nanti. Di mana Xiao Xi sekarang? Aku takut kakak Ning akan kedinginan di lantai. Jadi aku memindahkannya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Aku berharap dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik di surga nanti. Ningsi belum mati. Tuan Jiang. Xiao Xi datang ke keluarga Ye malam ini. Tapi dia celaka karena dirimu. Ya, Berlututlah sekarang. Patriark Ning, meskipun aku tidak tahu mengapa Nona Ning datang ke keluarga Ye malam ini, aku percaya Huai'an, dia pasti tidak akan mencelakai Nona Ning. Xiao Yun kamu masih melindunginya. Jiang Huai'an, Tuan Ning menyuruhmu berlutut. Apakah kamu tuli? Dendam pembunuhan tidak bisa didamaikan. Jian Huai'an, bahkan jika kamu mengenal Patriark Ning, kali ini, dia benar-benar tidak akan mendengarkan alasanmu. Siapa bilang aku akan menyalahkan Tuan Jiang? Lalu, apa maksudmu dengan itu? Aku percaya pada karakter Tuan Jiang. Tapi putriku, Mamang, terbunuh karena Tuan Jiang. Untuk mencegah beberapa orang picik menabur perselisihan, Tuan Jiang, mengapa Anda tidak melakukan ritual berlutut dan bersujud, dan menjadi putra angkat kuning Shengxian? Mulai sekarang di Yunzhou, aku menjamin atas nama keluarga Ning, bahwa sama sekali tidak akan ada orang yang berani merundungmu lagi. Apel, Patriark Ning, Anda ingin mengambil si bodoh ini sebagai putra angkat Anda. Huai'an, keluarga Ning kuat dan berpengaruh. Patriark Ning adalah orang yang jujur. Jika aku tidak ada lagi di masa depan, keluarga Ning akan menjadi tempat yang baik bagimu. tidak perlu. Terima kasih Patriark Ning. Namun, aku tidak berniat menjadi putra angkat keluarga Ning. Dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Jika Patriark Ning bersedia menjadikanku putra angkatnya, aku akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Aku juga menduga bahwa Tuan Jian sama sekali bukan seseorang yang akan dengan sukarela tunduk pada orang lain.
Kakak Ning sebelumnya memintaku untuk memutuskan pertunangan dengan orang tidak berguna ini. Sekarang jenazahnya bahkan belum dingin. Patriark Ning, tindakan Anda tidak ada bedanya dengan menganggap pencuri sebagai putra Anda. Shen Jiao Jiao, aku belum mati. Itu bagus. Sudah kuduga. Tuan Jiang tidak akan membohongiku. Kau belum mati. Kali ini, tentu saja aku diselamatkan oleh seorang ahli. Namun, geng naga biru kali ini datang ke keluarga Ye untuk membunuh Nona Ye. Dan Tuan Jing, patriarki juga harus menangani dengan benar urusan keluarganya sendiri. Baguslah, kalau kau baik-baik saja. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Baik, namun, masalah yang aku diskusikan dengan Tuan Jing tadi, Tuan Jing harus mempertimbangkannya dengan serius. Kuai An, katakan sejujurnya padaku. Apakah kamu masih bodoh sekarang? Istriku, aku sudah pulih. Mulai sekarang aku akan melindungimu dari badai. Baiklah, Sekarang, saatnya untuk membuat perhitungan dengan para dalang di balik layar ini. Menyelesaikan perhitungan. Bukankah kau hanya mencoba untuk melemparkan lumpur padaku dan Jiao Jiao, kau si bodoh. Bahkan jika kau sudah sadar sekarang, apakah kata-katamu memiliki kredibilitas? bahkan jika kakak Ning tidak dicelakai olehmu, The film was dia terserat translated olehmu and dan menderita narrated musibah by yang M. tidak Media. seharusnya. Apa hubungannya itu dengan kami? Ye Liu Feng berkolusi dengan geng naga biru, mencoba membunuh Liu Yan dan aku. Xin Jiao Jiao membantu dan bersekongkol dengan para penjahat. Selain kalian berdua, siapa lagi yang ingin membunuh kami? Kamu bodoh dan bingung sebelumnya. Sekarang setelah kamu sadar, kamu harus tahu bahwa kamu harus berbicara dengan bukti. Ya, kita semua keluarga. Bagaimana mungkin ada perkelahian dan pembunuhan? Kau ingin buktikan? Ini sudah yang kedua kalinya. Sebelum mereka menikah, seseorang disewa untuk mencoba menodai Ye Yun. Keahlian yang tidak buruk. Tidak heran Tuan Muda Ye bersedia menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Aku akan melakukannya sendiri. Untuk mencabut nyawa anjingmu. Ini adalah orang-orang dari geng naga biru. Mereka mengakuinya sendiri. Apakah kau masih mencoba membantah? Kau benar-benar melakukan hal yang begitu memberontak. Xiao Feng, meskipun kita biasanya tidak banyak berinteraksi, kita rukunkan. Apa kesalahan yang aku perbuat hingga membuatmu memiliki ide jahat untuk mencelakaiku? Hanya berdasarkan sebuah rekaman yang keasliannya tidak diketahui, kamu bisa dengan mudah menghukumku. Aku. Cukup, semua pertengkaran ini. Sejak kamu seseorang bermergajian, datang ke keluarga kami. Tidak ada kedamaian. Xiao Fen, Anda itu benar atau salah? Minta maaf kepada Xiao Yun. Maka masalah ini akan selesai. Keharmonisan membawa kemakmuran. Kakek, dia ingin membunuhku. Dan kakek benar-benar membiarkannya pergi hanya dengan sebuah permintaan maaf. Ayah. Ayah tidak boleh. Terlalu biaskan. Adik yang baik. Kalau begitu aku minta maaf. Di masa depan saat kamu keluar, sebaiknya kamu berhati-hati. Kau tidak tahu cara meminta maafkan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu biarkan aku mengajarimu. Jiang Huai'an, jangan bertindak terlalu jauh. Lepaskan. Xiao Feng sudah mengakui kesalahannya. Apalagi yang kamu mau? Masih ada 2 hari lagi. Sampai peringkat uji, disusun ulang. Jika masalah ini meledak, apa untungnya bagi Xiao Yun? Apakah kamu tahu itu? Yang aku tahu hanyalah bahwa Ye Liu Yun adalah tunanganku. Penderitaan yang dia alami, aku akan membalaskan semuanya untuknya. Kuai An, senang memilikimu. Ini hanya mengambil sebuah kontrak keluarga Ning. Jangan lupa, keluarga Shen masih berada di peringkat keempat dalam peringkat Wuji. Ingin menghancurkan keluarga Yimu, itu mudah. Nona Shen, apa yang Anda bicarakan? Sejak Xiao Feng dan Nona Shen telah bertunangan, maka kita adalah keluarga. Berbagi kehormatan dan keinginan maju dan mundur bersama. Meskipun Xiaoyun sekarang adalah pewaris keluarga Ye, itu juga demi keluarga Ye. Demi peringkat itu. Karena keluarga Shen dan keluarga Ye sehati, maka aku akan melumpuhkan sampah ini yang memukuli suamiku. Apa keberatanmu? Jiang Huai'an adalah suamiku. Tentu saja anggota keluarga Ye. Anggota keluarga Ye. Kalau begitu aku akan menggunakan milik grup Shen, 10% sahamnya. Untuk ditukar dengan nyawanya yang tidak berharga bagaimana? Bukankah itu keterlaluan? Xin Jiao Jiao, bukankah kau hanya mengandalkan
identitasmu sebagai anggota keluarga Shen, untuk bisa memperlakukan nyawa manusia dengan penghinaan seperti itu, dan melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Tapi aku hanya memiliki status yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar darimu. Nyawa tidak berharga dari orang sepertimu. Hanyalah seperti kontrak pernikahan yang kurobek, menghancurkannya. Sangatlah mudah. Aku memberimu waktu 3 menit. Aku ingin membuat Yunzhou tidak lagi memiliki keluarga Shen. Jian Huayan. Dasar bodoh. Apakah otakmu rusak lagi? Kau pikir hanya dengan satu kalimat bisa membuat keluarga Shenku menghilang? Jiang Huai'an, jika kamu tidak punya otak, maka pergilah lihat otak anjingmu. Aku memberimu waktu 3 menit. Kamu menghilang dari keluarga Ye, itu lebih realistis. Huayan. Keluarga Shen kuat dan berpengaruh. Jika kita menentang mereka, tidak akan ada gunanya. Selain itu, mereka mencoba mencelakaiku sebelumnya. Tapi mereka tidak berhasil. Mengapa kita tidak biarkan saja? Di masa depan, aku akan lebih berhati-hati saja. Si bodoh ini pasti belum pulih sepenuhnya. Nona Shen, tolong jangan anggap dia serius. Jangan khawatir. Bahkan peringkat teratas, keluarga Ken tidak memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Shenku menghilang. Apalagi, dia seorang yang tidak berguna yang bukan The film was siapa-siapa. translated and Katak dalam narrated by tempurung. M Media. Bagaimana ia bisa tahu luasnya dunia? Sosok sampah, berani menghakimi dunia dengan sembrono. Kamu pikir kamu siapa? Guru gerbang Wuji. Bagaimana jika aku katakan, aku adalah guru gerbang Wuji? Lancang. Semua keluarga bangsawan di Yunzhou bergantung pada napas sang tuan untuk bertahan hidup. Beraninya tikus sepertimu menyamar sebagai dia. Bicara sembarangan. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Ye kami? Guru adalah makhluk surgawi yang agung. Kita tidak boleh bicara sembarangan tentangnya. Tidak masalah, jika kau tidak percaya padaku. Dalam 1 menit, kalian akan melihatnya sendiri. Karena kau begitu tidak tahu diri, aku akan membiarkanmu merasakan. Perasaan tidak memiliki apa-apa. Segera kirim orang ke keluarga Ye. Dan keluarkan pengumuman publik. Aku ingin menyatukan semua keluarga bangsawan bersama-sama untuk memasukkan Jiang Huayan ke daftar hitam. Aku ingin dia di Yunzhou menjalani hidup yang lebih buruk daripada anjing. Jiang Huayan, aku ingin kau menyaksikan keluarga Shenku berjaya selama turun-temurun. Aku ingin kau menyaksikan keluarga Shenku mencapai puncak peringkat Wuji. Aku ingin kau diinjak-injak oleh keluarga Shenku, dan kau hanya bisa menjadi tak berdaya. Seperti saat aku memutuskan pertunangan kemarin. Keluarga Shen kalian, itu benar-benar hebat bukan? Keluarga Shen memang kuat. Nora, Bawa dia pergi untukku. Potong anggota tubuhnya. Lemparkan dia ke kandang anjing. ya, Halo. Apa katamu? ada apa Jiao Jiao? Tidak mungkin. Persis seperti yang dikatakan si bodoh itu. Keluarga Shen. Mustahil. Keluarga Shen bekerja sama dengan ratusan keluarga terkemuka di seluruh negeri. Bagaimana mungkin mereka semua sekaligus membatalkan segalanya? Mungkinkah ini sebuah kesalahan? Kerjasamanya sudah hilang. Kita bisa bicara lagi kan? Bicara tentang apa? Semua keluarga terkemuka ini berkata, itu diperintahkan secara pribadi oleh Raja Obat. Manajer umum grup Bichuan datang sendiri untuk mengatakannya. Setelah ini, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Shenku? Kapan tepatnya aku menyinggung tuan ini? Jian Huayan, apakah kau benar-benar melakukan ini? Huayan, apa hubunganmu dengan grup Bichuan? Cukup Xiaoyun. Seseorang yang telah bodoh selama bertahun-tahun. Kau benar-benar percaya dia memiliki kemampuan sehebat itu? Grup Bichuan didirikan olehku sendiri. Bahkan Raja Obat hanyalah mengelolanya untukku. Benar-benar konyol. Grup Bichuan adalah bintang yang sedang naik daun. Hanya dalam 10 tahun, ia telah menjadi perusahaan terkemuka di Shangjin. Industrinya mencakup seluruh negeri, bahkan jika kamu membual. Seharusnya ada batasnya bukan? Kau bajingan. Apakah selanjutnya kau akan mengatakan bahwa orang yang baru saja menelponmu adalah sang Raja Obat sendiri? Itulah kenyataannya. Siapapun bisa bicara omong kosong. Jiao Jiao jangan khawatir. Raja Obat pasti memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga Shen. Tapi selama fondasi, keluarga Shen tetap ada. Kita bisa menjelaskan dengan jelas kepada Raja Obat nanti. Dan keluarga Shen akan tetap
bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Nona Shen, berita telah datang dari kantor pusat. Grup Shen bangkrut. Saat ini, ia memiliki utang sebesar 100 miliar. Apa? Apakah semuanya benar-benar hilang? Keluarga Shen tidak punya apa-apa lagi. Ini benar-benar sudah berakhir. Hutang 100 miliar. Apakah ini akan melibatkan keluarga ini kami? Jiang Huayan. Tuan Jiang, aku memohon padamu. Tolong maafkan aku karena gagal mengenali kehebatanmu. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni saja keluarga Shen kali ini. Selama kau mengampuni keluarga Shen, aku bersedia melakukan apapun. Aku memohon padamu. Jika Anda bersedia melepaskan keluarga Shen, apapun yang Anda minta saya lakukan. Saya bersedia. Jiao Jiao, mengapa kamu memohon padanya? Sayalah yang bekerja sama dengan geng naga biru untuk mencelakai Anda dan Nona Ye. Saya jahat dan kejam. Saya tidak pantas menjadi manusia. Saya tahu saya salah. The film was Tolong ampuni translated keluarga Shen. and Nona narrated Shen, by meskipun M. keluarga Media. Shen sudah hancur. Jangan terlalu putus asa hingga mencoba meraih apapun yang sia-sia. Jiang Huai'an, jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu mungkin bertindak terlalu jauh dalam penindasanmu. Kamu harus memberi orang lain jalan untuk bertahan hidup. Saat mereka menyewa pembunuh untuk membunuh orang, pernahkah mereka mempertimbangkan menyisakan jalan keluar bagi kita? Benar. Semua yang mereka katakan benar. Saya salah sebelumnya. Huayan, aku adalah tunanganmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tunanganku hanyalah Liu Yun, dan kontrak pertunanganmu sudah kau robek sendiri. Aku tahu kamu masih menyalahkanku. Tapi perasaan bisa dipupuk bukan? Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Huayan, ayo kita menikah, Huayan. Kau pikir kau benar-benar gila? Shen Jiao Jiao, kita baru saja menikah hari ini. Dan kamu sudah ingin menikah dengan orang lain. Nona Shen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang yang tersisa di keluarga Ye kami? Keluarga Yi kalian. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkanku? Siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kami? Ini adalah dosa yang didatangkan keluarga Shen kalian pada diri kalian sendiri, Xiao Fen. Karena dialah orangnya yang pertama kali mengkhianatimu secara terbuka. Kau tidak perlu memberinya ampun. Besok pagi, pergilah dan selesaikan perceraian dengannya. Cerai, hak apa yang dimiliki keluarga Yi kalian untuk menyarankan perceraian kepadaku? Lihat dirimu sekarang, apakah kau masih terlihat seperti putri sulung dari keluarga Shen? Putri sulung keluarga Shen. Putri sulung keluarga Shen. Apakah dia sudah gila? Lihat, ini semua adalah perbuatanmu. Awalnya keluarga Shen bisa saja membantu keluarga Ye naik dengan stabil di peringkat puji. Keluarga Shen tidak ada lagi. Kepada siapa keluarga Ye, kami mengandalkan diri. Apakah kami harus mengandalkan sampah yang baru saja terbangun ini? Tuan Jiang, Tuan Raja Obat, mengirim kami untuk melindungimu. Itu sangat penuh perhatian. Apel. Tuan Raja Obat, panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan. Apakah itu benar-benar untuk Tuan Raja Obat? Aku tidak pernah menyangka si bodoh ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Memungkinkan keluarga Yi kami untuk menjalin hubungan dengan Tuan Raja Obat. Dengan dukungan Tuan Raja Obat, apa harga diri keluarga Shen-nya? Kali ini dengan peringkat puji yang diurutkan kembali, keluarga Ye akan nambung untuk melambung tinggi. Jika kau ingin keluarga Ye menjadi nomor 1 di peringkat puji, aku bisa membantumu. Nomor 1. Dulu, kita bahkan tidak pernah berani memikirkannya. Meskipun aku tidak tahu hubungan apa yang ada antara kamu dan Raja Obat. Tapi budi seperti ini, jika berutang, akhirnya harus dibayar. Aku tidak ingin kamu. Kamu telah menanggung terlalu banyak untukku. Tenang saja. Karena kau mengenal Sang Raja Obat, maka besok di grup Beach One, pertemuan penawaran, tolong bicaralah kepada Sang Raja Obat dan mintalah padanya untuk memberikan kesempatan memenangkan tender kepada keluarga Ye kami. Kakek, hal semacam itu, bagaimana bisa Huai'an mengungkitnya begitu saja? Bukankah Jiang Huai'an mengatakan bahwa Raja Obat hanya mengelola sementara grup Beijuan untuknya? Tentu saja dia tidak akan gagal menangani masalah kecil ini kan? Apa yang diinginkan Liu Yun, tentu saja aku akan membantunya mendapatkannya. Tapi Ye Yufeng, perhitungan di antara kita berdua belum diselesaikan. Perhitungan apa yang aku miliki? Kamu melukaiku dan juga menjatuhkan keluarga istriku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa hakmu menceramahiku? Melukaimu adalah pertahanan diri. Kau bersekongkol dengan geng naga biru 2 kali, mencoba membunuh Liu Yun, dan juga menyebabkan Ningsi hampir mati karena luka parah. Perhitungan ini tidak bisa dikompensasi hanya dengan luka kecilmu saja. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membuat perhitungan ini denganku. Apakah kamu akan menjatuhkan keluarga Yi juga? Sama seperti kamu menjatuhkan keluarga Shen. Segala sesuatu harus dilakukan dalam batas wajar, menyebabkan keluarga terpandang binasa.
Raja Obat hanya bisa membantumu sekali. Dia benar-benar tidak akan membantumu untuk kedua kalinya. Seseorang yang bahkan tidak bisa memutuskan kesempatan untuk memenangkan tender. Siapa yang tahu hubungan apa yang sebenarnya dia miliki dengan Raja Obat dan Bichuan? Keluarga Ye didirikan oleh Liu Yun sendiri. Aku tidak akan menyentuhnya. Tapi Ye Liu Feng, aku akan membuatmu tinggal di purgatori gelap selama 10 tahun penuh. Sebelum kau bisa melihat cahaya hari lagi. Purgatori gelap. The film was translated Mereka yang and dipenjara di purgatori narrated gelap. by M Media. Semuanya adalah penjahat keji. Orang biasa yang masuk hanya untuk 1 hari akan lebih memilih mati daripada hidup. Jiang Huai'an, apa hakmu untuk memenjarakanku selama 10 tahun? Bukankah ini sudah keterlaluan? Aku mengampuni nyawanya. Itu sudah merupakan kemurahan hati. Anda yang mengandalkan kekuasaan orang lain ini, Raja Obat membedakan yang benar dari yang salah. Dan pastinya tidak akan selalu mendengarkan fitnah dari bajingan sepertimu. Baiklah. Kalau begitu kalian semua buka mata kalian dan lihat. Apakah mereka mendengarkanku atau tidak? Penjaga, tangkap Ye Liu Feng. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kakak selamatkan aku, kakek. Jiang Huai'an cepat beritahu mereka untuk melepaskan Xiao Fen. Bawa dia pergi. Lepas. Kal. Kakak-kakak ipar. Tidak aku. Jika aku pergi ke purgatori gelap, aku akan mati. Aku berjanji pada Liu Yun untuk mengampuni nyawamu. Kau tidak akan mengalami bahaya bagi nyawamu. Kau memintaku untuk tinggal di neraka. Lebih baik aku mati saja sekarang. Kakak kita adalah saudara-saudara. Lihat, kau ingin menjadi penerus keluarga Ye, dan aku menyerahkannya padamu. Adik laki-laki ini masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong katakan hal-hal baik untukku, Kak. Semua ini sepenuhnya salahmu. Cepat bawa dia pergi. Kakak-kakak ipar. Kakak selamatkan aku. Jiang Huai'an, kau bajingan. Patriark Ye, sepertinya kau ingin masuk bersama Ye Liu Feng. Bersama-sama. Kau berani. Ayah. Kakek, Dari keluarga mana kau berasal? Tidakkah kau tahu bahwa tempat parkir ini adalah tempat eksklusif yang khusus aku pesan untuk manajer umum kami? permisi. Saya Ye Liu Yun dari keluarga Ye dari Yumshu. Saya baru saja tiba di Bechuan. Aku tidak tahu. Aku akan segera memindahkan mobilnya. Apel, keluarga Ye, tidak pernah dengar. Orang udik. Kau, ini adalah milik grup Bechuan. Apakah ini keramah-tamahan Emo? Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Muda Zhu, Anda telah tiba. Aku baru saja berpikir untuk pergi menyambut Anda secara pribadi. Gadis ini bersikeras memarkir mobil rongsokan ini tepat di sini. Aku bahkan tidak bisa mengusirnya. Aku sudah bilang, aku tidak tahu bahwa ini adalah zona dilarang parkir. Setelah kau memberitahuku, aku sudah setuju untuk memindahkan mobilnya dan menjauhkannya. Nona muda ini adalah temanku. Berikan aku sedikit muka. Mari kita lupakan saja masalah ini. Aku tidak menyadari pengaruh Tuan Muda Zhu di grup The Bechuan film was begitu translated berpengaruh. and Tuan Muda narrated Zhu, by M Media. pengaruhmu pulih dengan cukup cepat. Jiang Huai'an, kamu tidak terlihat bodoh lagi. Huai'an telah sadar kembali. Huai'an, mari kita pindahkan mobilnya dulu. Aku sudah bicara dengan petugas keamanan ini. Kamu bisa parkir tepat di sini. Tentu saja tidak. Ini adalah tempat parkir eksklusif yang dipesan untuk Raja Obat. Tuan Muda Zhu, tolong jangan paksa kami melakukan sesuatu yang sulit. Kamu, Lupakan saja Tuan Muda Zhu. Tampaknya pengaruh Tuan Muda Zhu tidak berguna di sini. Lalu, bagaimana dengan pengaruhku? dan siapa kau? Kau, 5 tahun tidak bertemu. Mengapa ketua tiba-tiba datang ke perusahaan? Nona Ye, tadi akulah yang memandang rendah orang lain. Semua tempat parkir di seluruh area ini. Anda bisa parkir dimanapun Anda suka. Parkirlah dimanapun Anda mau. Masalahnya sudah selesai. Sudah kubilang. Selama Tuan Muda Zhu turun tangan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tuan Muda Zhu, silakan masuk. Silakan. Huai'an, mari kita masuk ke dalam dulu. Kita saling kenal. Apakah kamu bersedia duduk di meja yang sama? Aku akan semeja dengan Tuan Muda Zhu. Dan aku juga bisa bicara lebih banyak dengan Raja Obat. Hari ini Tuan Muda Zhu adalah protagonis yang sebenarnya. Baiklah. Huai'an, bagaimana menurutmu? Liwil, aku hanya mengundangmu sendirian. Sampah yang tidak mampu dan berstatus rendah. Ini tidak layak. Apel, tidakkah kau punya sedikit pun kesadaran diri? Orang-orang sepertimu yang kurang kearifan, kau sampah, adalah orang-orang yang benar-benar tidak layak untuk duduk di meja yang sama denganku. Mengapa begitu saya masuk? Did you hear someone membicarakan omong kosong? Liu Suer,
Kau datang juga, Anda yang menempati peringkat ketujuh bisa datang. Terlebih lagi alasan saya bisa datang karena saya dari keluarga bangsawan kelima Yunjo. Mengapa saya tidak boleh? Nona Liu, melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ju dari Shangjing berpengetahuan luas dan terpelajar, dan sangat cakap. Saya tidak menyangka, bahkan penampilannya pun kelas 1. Nona Liu, Anda menyanjungku. Baru saja seseorang The mengatakan film was bahwa translated kita semua buta. and narrated by M Media. Kamu, tunanganku yang bodoh. Bukankah Tuan Muda Xu bilang, dia adalah menantu yang tinggal menumpang di keluarga Ye. Bagaimana dia bisa menjadi tunangan Nona Liu lagi? Dia hanyalah seorang idiot. Apakah dia layak menjadi suami Liu Zuer? Aku sudah lama memutuskan pertunangan dengannya. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan menikah ke dalam keluarga Ye dan menantu yang menumpang di keluarga Ye. Huai En bukan orang bodoh. Dia sudah sadar kembali. Terlebih lagi, dia tentu saja tidak menikah masuk ke keluarga Ye. Kami benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Yi Liu Yun. Tidak heran keluarga Yi kalian di peringkat Wuji menempati peringkat terakhir. Dia adalah seorang idiot. Bahkan jika dia sembuh, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Jatuh cinta dengan orang yang tidak berguna. Pernyataan ini, kamu berani mengatakannya. Keluarga Liu Nu hanya berada di peringkat kelima. Di peringkat Wuji, kau seperti maling teriak maling. Apakah ada gunanya melakukan ini? Tentu saja ada benarnya. Pada konferensi tender ini, peluang keluarga Liu saya menang jauh lebih besar daripada keluarga Yi kalian. Peluang menang, menurut pendapat saya, peluang semua orang yang hadir tidak bisa dibandingkan dengan milik keluarga Ye. Apel, hari ini Tuan Muda Xu dan semua keluarga bangsawan utama kami di Shangjing ada di sini. Kau pikir kau siapa? Bahkan jika itu giliran kami, itu tidak akan menjadi giliran keluarga Ye. Dia benar-benar bodoh. Pemenang lelang hari ini, pastilah keluarga Xu. Kau punya waktu di sini membual omong kosong. Lebih baik kau segera menjilat Tuan Muda Xu dan biarkan dia melempar tulang padamu. Dua kepala keluarga. Tolong tenanglah. Lagi pula Bei Chuan bahkan belum membuat pengumuman resmi. Tuan Jiang, karena kamu ingin melamun, itu bisa dimengerti. Namun Nona Liu, jika Anda juga tertarik pada konferensi lelang Bei Chuan kali ini, maka mungkin aku juga harus mengecewakanmu. Saya tidak tertarik bersaing dengan kalian pria-pria bau, bertarung bolak-balik. Saya datang hari ini bukan untuk tujuan memenangkan tender. Lalu Nona Liu, kenapa Anda datang hari ini? Saya rasa semua orang belum tahu bukan? Hari ini, Ketua Bei Chuan Group juga akan hadir di lokasi. Saya datang hari ini khusus untuknya. Ketua grup Bei Chuan, dia belum muncul di depan umum selama hampir 5 tahun. Urusan grup selalu dikelola oleh Raja Obat. Tak disangka, dia datang untuk menghadiri perjamuan lelang. Dikatakan bahwa sang ketua dan sosok yang sangat mulia itu, Guru Gerbang Wuji, masih berhubungan. Jika kita bisa menjalin hubungan dengannya, Jika aku bisa menikahinya, jangankan hanya kesempatan untuk memenangkan tender ini, bahkan peringkat Wuji ini, posisi terhormat pertama dan kedua, keluarga Liu saya juga akan mampu mendudukinya. jadi Nona Liu sebenarnya datang ke sini untuk mencari pasangan. Maka aku Zhu ada di sini untuk mendoakan Nona Liu sebelumnya. Sukses dalam mencapai keinginan Anda. Terima kasih atas kata-kata baik Anda Tuan Muda Ju. Jika suatu hari nanti, aku benar-benar bisa menjadi Nyonya Ketua Bei Chuan, pada saat itu, tentu saja tidak akan ada kekurangan, keuntungan bagi keluarga Ju Anda. Apakah Anda begitu yakin bahwa Ketua Bei Chuan akan menyukai Anda? Tentu saja, aku memiliki pengetahuan luas tentang pria. Apakah menurutmu, di dunia ini, apakah ada pria yang bisa melarikan diri dari telapak tanganku? Lalu bagaimana bisa aku mendengar Ketua Bei Chuan sudah memiliki seseorang di hatinya dan akan segera menikah? Dengar, apa statusmu yang memungkinkanmu mendengar tentang urusan pribadi sang ketua? Hoi An dan Raja Obat adalah teman baik. Mendengar beberapa berita juga cukup normal bukan? Apel, kamu bilang kamu dan Raja Obat adalah teman baik. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu seperti apa Raja Obat yang sebenarnya membuat di depan Tuan Muda Zhu tentang memiliki koneksi dengan Tuan Raja Obat. Hanyalah pamer di depan seorang ahli. Jika kamu benar-benar mengenal Raja Obat, maka kamu harus tahu, aku adalah orang yang direkomendasikan Raja Obat kepada ketua, dan aku sangat dihargai oleh ketua. Terlebih lagi ketua juga mengundangku setelah perjamuan lelang untuk makan malam bersama. Apel, Tuan Muda Zhu sebenarnya sedang menerima perhatian sang ketua. Dia pasti memiliki masa depan yang tanpa batas. Mengapa aku tidak ingat kapan Raja Obat merekomendasikanmu kepadaku dan kapan aku setuju untuk makan malam bersamamu? Kamu ini apa? Jangan bilang kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah penguasa dunia bisnis Shangjing yang tak terbantahkan, yang maha kuasa, Ketua Bei Chuan. Tepat sekali. Berani menyamar sebagai ketua grup di wilayah Bei Chuan.
Nyalimu benar-benar besar. Tuan Muda Zhu telah melihat sendiri. Sang ketua, dan kau masih berpura-pura menjadi dia di hadapannya. Apa kau pikir kami semua adalah orang bodoh? Kuai An, bahkan jika kau membenci Shuji, kau tidak seharusnya bicara sembarangan. Jangan khawatir. Ketua Bicuan sangat berkuasa. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan orang sepertimu yang telah menjadi bodoh selama 5 tahun? Songgok sampah. Kataku Jian Huayan, kau tidak sedang terus memikirkan masalah pembatalan pertunangan sebelumnya. Dan itulah sebabnya kau menyamar sebagai ketua untuk menarik perhatianku, bukan? Aku menarik perhatianmu. Liu Zhu F. Mengapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri dengan adanya Liu Yun? Mengapa aku masih akan memandangmu dengan baik? Kau benar-benar menarik. Nona Liu, jangan marah dulu. Kamu bilang kamu tidak di sini untuk Nona Liu. Maka kamu, dengan jahat menyamar sebagai seseorang. Aku mengusulkan agar kita membawa orang yang berani memperlakukan ketua si tidak berguna, yang tidak sopan ini, dan mengusirnya dari konferensi lalang. Aku juga mengusulkan bahwa orang bodoh sepertimu sama sekali tidak pantas terlihat bersama kami. Sial sekali. Mengusirku. Aku khawatir tanpa aku. Perjamuan lelang ini tidak dapat dilanjutkan. Baiklah. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dirimu. Manajer Lin, Anda sudah sampai. Tuan Muda Zhu, perjamuan penawaran akan segera dimulai. Silakan duduk terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum duduk, aku punya pertanyaan. Aku ingin bertanya pada Manajer Lin. Apakah Anda kebetulan tahu siapa dia? Orang ini, aku sebenarnya mengenalnya. Apa Lin Meng adalah manajer proyek grup Beichuan? Mungkinkah si tidak berguna ini benar-benar ketua grup Beichuan? Mustahil. Manajer Lin hanya mengenalnya itu saja. Berhentilah menebak-nebak. Lin Meng tentu saja mengenal si tidak berguna ini. Jika aku tidak salah ingat, dialah orang yang bertunangan denganku dan Nona Liu. Dan yang pertunangannya kami berdua batalkan. Tunangan bodoh itu kan? Nah, aku tidak menyangka kau punya masalah mental. Tapi riwayat Esparamu cukup luas. Pintu masuk hotel memiliki sistem keamanan. Kau si tidak berguna. Bagaimana tepatnya kau menyelinap masuk? Manajer Lin sibuk dengan pekerjaan. Pasti belum tahu bahwa dia sudah menampal pada keluarga Ye dan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Ye. Keluarga Linku, barang buangan. Kau pungut dan perlakukan seperti harta karun. Yi Liu Yun, pikiranmu menjadi semakin tidak jernih seiring bertambahnya usiamu. Urusan pernikahanku, bukan urusanmu untuk menceramahiku. Masalah pernikahanmu tentu saja bukan giliran kami untuk menceramahimu. Tapi seseorang berani muncul dan menyamar sebagai ketua. Masalah ini pasti butuh seseorang untuk turun tangan dan menanganinya. Dia mengaku sebagai ketua Bicuan. Itu benar. Dia juga mengatakan bahwa tanpa dia, konferensi penawaran hari ini tidak bisa dilanjutkan. Dia benar-benar pasti sudah gila. Berani menyamar sebagai identitas ketua kami. Apakah menurutmu kau layak? Kau dengar itu orang tidak berguna. Semua kepala keluarga terkemuka. Selamat datang semuanya di perjamuan penawaran grup Bicuan ini. Semuanya silakan, sesuai dengan peringkat Wuji, menempati tempat duduk kalian dari peringkat tertinggi ke terendah. Grup Bicuan ini, kapan mereka mulai memiliki persyaratan seperti itu? Tunggu sebentar. Aku tidak pernah mengatakan bahwa pelanggan harus mengikuti peringkat Wuji untuk pengaturan tempat duduk. Beraninya kau mengubahnya secara sewenang-wenang. Apa kau tidak setuju? Tidak setuju. Kau bisa pergi sekarang juga. Aku pikir pengaturan ini cukup bagus. Mengingat statusmu, kau benar-benar tidak layak untuk berdiri sejajar dengan kami. Yi Liu Yun, sekarang kau tahu peringkat Wuji, perbedaan antara peringkat kelima dan ketujuh kan? Di mana Raja Obat? Panggil dia keluar. Mengenai masalah hari ini, apakah dia bertindak atas inisiatifnya sendiri? Tuan Raja Obat sangat sibuk. Mana mungkin kau menemuinya hanya dengan memintanya? Kau ingin melihat Tuan Raja Obat? Kau bisa berlututlah dan panggil aku ayah, dan aku akan membawamu menemuinya nanti. Bagaimana menurutmu? Membiarkannya menjadi putramu. Bukankah itu terlalu bagus untuknya? Jadi maksudmu, kamulah sang manajer proyek yang bertindak atas inisiatifmu sendiri. Bagaimana jika memang begitu? Jian Guayan, apa yang kupilih untuk kulakukan? Apakah aku perlu melaporkannya kepadamu sebelumnya? Tepat sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Ketua Beichuan, Liu Yun? Jika otak tunanganmu tidak bisa diperbaiki, segera campakkan dia. Posisi nyonya muda keluarga Zuku selalu disediakan untukmu. Aku tidak menyadari, Tuan Muda Ju benar-benar murah hati dan sangat setia. Tentu saja. Kuai An, mengapa kita tidak duduk di belakang saja? Sama saja. Tidak. Aku benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi di Beichuan.
Jika tamu hari ini benar-benar bersikeras The untuk film was translated and Membedakan tingkatan. narrated by M Media. dan duduk sesuai status. Maka ini adalah kursi yang seharusnya aku tempati. Lancang. Apakah itu tempat yang boleh kau tempati? Segera turun. Tuan Muda Ju dan aku bahkan tidak akan berani untuk pergi ke tempat itu. Hak apa yang kau miliki? Saat Raja Obat dan Sang Ketua tiba nanti, melihat sampah itu di atas sana, apakah itu akan memengaruhi kita? Semuanya, kita harus mengusirnya. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Kuai An, cepatlah turun. Jika masalah ini membesar, keluarga Ye kami tidak akan bisa melindungimu. Saat harimau pergi, monyet menjadi raja. Di wilayah Bichuan, tidak ada yang benar-benar berani menyentuhku. Sombong dan angkuh, penjaga. Bawa orang kurang ajar ini, pembuat onar itu, lemparkan dia keluar, dilarang masuk. Bichuan seumur hidup. Para petugas keamanan akan mengusir ketua mereka sendiri. Itu benar-benar lelucon besar. Manajer Lin. Lihatlah. Bahkan sekarang, dia masih tidak menunjukkan penyesalan. Menghina ketua dengan cara seperti ini. Keluarga Zuku akan menjadi yang pertama menentang. Kami ingin memutus mata pencaharian orang ini. Keluargamu juga demikian. Akan memutus mata pencaharian orang ini. 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 Kuai An, cepat turun. Dan jelaskan dengan jelas kepada semua orang, semua keluarga berpengaruh di Sangjing. Bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh keluarga Ye kami. Bisa lawan. Liu Yun, jangan khawatir. Keluarga-keluarga berpengaruh di Sangjing ini hanyalah bergantung padaku, bergantung pada kebaikan Bichuan untuk bertahan hidup. Di mataku, mereka semua hanyalah sekumpulan semut yang tidak berarti. Semut-semut kecil. Semua keluarga berpengaruh di Sangjing ingin bersama-sama memutus mata pencaharianmu. Jian Huayan, kau masih berbicara sembarangan di sini. Aku menyarankanmu sekarang untuk segera berlutut dan minta maaf pada semua keluarga berpengaruh. Jika tidak, keluarga Ye di perjamuan penawaran hari ini, aku akan membuat mereka segera dicoret dari daftar. Apa? Kesempatan yang akhirnya didapatkan oleh keluarga Ye. Mana bisa kau bilang mereka dihapus begitu saja dan menghapus mereka? Keluarga Ye datang dengan undangan secara sah untuk menghadiri perjamuan lelang. Kau seorang manajer. Hak apa yang kau miliki? Memutuskan mengeluarkan mereka atas nama Bichuan. Jika tidak apa yang kau pikirkan, mengapa aku harus melepaskan status sebagai putri sulung dari keluarga berpengaruh ke-6 di Yunzhou? Hanya untuk lari ke Bichuan dan menjadi sekadar manajer proyek. Tentu saja itu karena apa yang bisa kucapai di Bichuan jauh lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Benarkah? Jian Huayan, berlutut dan minta maaf sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas pembatalan pertunanganku sebelumnya. Kompensasimu. Kau ingin aku berlutut di hadapan mereka untuk menghapus martabat dan integritas saya. Kompensasi semacam ini benar-benar tidak bisa saya terima. Sepertinya dia tidak akan meminta maaf. Karena memang begitu keadaannya. Liu Yun keluarga Yemu. Aku khawatir hari ini kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatku memenangkan tender. Meskipun keluarga Ye tidak memberikan ancaman terhadap penawaran hari ini. Mereka benar-benar merusak pemandangan. Usir mereka bersama-sama. Yi Liu Yun, apakah kau mendengar itu? Sekarang segera bawa orang yang tidak sopan ini dan tunanganmu yang sok itu. Dan pergilah. Huean, ayo pergi. Kita akan kembali lagi lain kali jika ada kesempatan. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Saat ketua tiba nanti, aku akan memberimu orang yang mengambil foto. Lain kali ingatlah untuk berakting lebih meyakinkan. Liu Yun, tunggu. Manajer Lin, ini adalah dokumen penawaran pemenang untuk putaran ini. Liu Yun, aku jamin padamu, keluarga terkemuka yang memenangkan lelang hari ini pastilah keluarga Ye. Aku mengumumkan, keluarga Yi kehilangan kualifikasi untuk tender ini. Jiang Huai'an, apa kau masih bermimpi? Keamanan. Cepat bawa mereka. Serat keluar. Baik. Hanya seorang manajer menipu atasan dan bawahan. Terlibat dalam penipuan dan tipu daya. Hari ini aku akan memberitahumu siapa yang berkuasa di Beichuan. Raja Obat, kuberi kau waktu 3 menit. Segera datang ke perjamuan lelang untuk menemuiku. Mungkinkah dia benar-benar mengenal Raja Obat? Keberadaannya tidak dapat diprediksi. Dia muncul begitu saja tadi malam, dibandingkan dengan ketua sekte. Apa arti ketua Bichuan? Bahkan berharga, seandainya saja aku bisa menikah dengan ketua sekte. Oleh karena itu Jiang Huai'an pastinya bukanlah ketua Beichuan. Semua yang baru saja dia katakan adalah kebohongan. Jian Huayan, kau merusak secara terbuka reputasi Bichuan dan tak berubah walau sudah diperingatkan. Aku
Aku Lin Meng sebagai anggota keluarga Lin dan Bichuan sama sekali tidak akan tinggal diam. Berlaku segera. Aku akan melakukan segalanya dalam kekuasaanku untuk membuatmu dan keluarga Ye disingkirkan dari Yunzhou bersama-sama. Apa? Liu Yun, keluarga Ye telah jatuh. Itu tidak masalah. Selama kamu bersedia menikah denganku, keluarga Zuku akan selalu memiliki tempat untukmu. Lepaskan aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Liu Zuer. Ada juga hari di mana seseorang salah menilai. Jika begitu, keluarga The Liu film was Pu translated juga bersedia and membantu Bichuan narrated by untuk M membuat Media. keluarga Ye terkenal di Yunzhou. Aku ingin melihat siapa yang ingin keluarga yang disingkirkan. Raja Obat, mengapa Anda datang? Untuk melihat perbuatan baik yang telah kau lakukan. Raja Obat secara khusus datang demi Tuan Muda Zhu kan? Tuan Muda Zhu mendapatkan proyek ini kali ini. Raja Obat sebagai manajer umum grup Bichuan tentu saja harus datang untuk memberikan ucapan selamat. Raja Obat, mohon tenang saja. Perjamuan penawaran ini berjalan cukup lancar. Hanya saja seseorang sengaja membuat masalah di perjamuan penawaran, mencoba mengganggu hasil penawaran. Manajer umum, bawahanmu dengan rajin menyiapkan perjamuan penawaran. Tapi kemunculan orang ini murni tidak disengaja. Kami tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli apapun yang kami lakukan. Dan dia bahkan berbicara dengan tidak sopan. Menghina ketua. Raja Obat, semua keluarga yang hadir di sini bisa bersaksi untuk Tuan Muda Zhu dan manajer Lin. Menantu yang tinggal bersama inilah yang merusak reputasi Bichuan dan menyimpan niat buruk. Itu tidak benar Raja Obat. Keluarga Ye diundang untuk menghadiri perjamuan penawaran grup Bichuan ini. Meskipun sangat disayangkan bahwa kami tidak memenangkan lelang. Kami sama sekali tidak menyimpan niat buruk. Kau baru saja mengatakan keluarga Ye mencampuri hasil penawaran. Lalu, aku ingin bertanya, siapa pemenang tender ini? Berkat Anda dan manajer Lin, justru keluarga Zuku lah. Keluarga Ju adalah keluarga ternama di Shangjing. Muda dan menjanjikan, dan sangat cakap. Adapun keluarga Ye, mereka hanyalah keluarga yang sedang merosot di Yunzhou. Meskipun Nona Ye cakap, membawa beban. Memang, bukan tipe mitra yang Bichuan seharusnya miliki. Bolehkah saya bertanya Raja Obat yang terhormat? Apakah Anda puas dengan hasil penawaran Bichuan? Lin Men, beraninya kau. Itu tidak perlu. Manajer umum, apa kesalahan yang aku perbuat? Kau ingin memecatku? Raja Obat, tolong beri saya muka. Diang Waian yang membuat masalah tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada manajer Lin kan. Muka apa yang kau punya? Lin Men, melanggar perintah atasan, dan secara pribadi mengubah hasil penawaran adalah kesalahan besar. Mengubah secara pribadi hasil lelang. Jadi maksudmu, orang yang awalnya memenangkan lelang. Kalau begitu itu bukan keluarga Zhu? Bukan keluarga Zhu? Lalu siapa lagi? Kalau bukan mereka. Kuai-an, kau bilang sebelumnya, pemenangnya hanya bisa keluarga Ye. Kata-kata dari seorang yang tidak berguna. Dan kau berani mempercayainya. Aku pikir kau benar-benar tidak tertolong lagi. Tepat sekali, mitra Bichuan. Meskipun itu bukan keluarga Zhu, setidaknya itu seharusnya keluarga Liu peringkat kelima. Karl, Nona Liu. Grup Bichuan, pemenang tender ini, memang adalah keluarga Ye. Kuai-an itu benar-benar kami. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan memenuhinya. Apel, Tuan Raja Obat, bukankah Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Anda tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Zuku? Mengapa pemenangnya keluarga Ye? Dari awal sampai akhir, aku hanya memberimu surat undangan. Aku tidak pernah mengatakan, aku ingin bekerja sama denganmu. Jadi Zuji, selama ini hanya bersandiwara. Aku pikir, dia sangat dekat dengan Tuan Raja Obat. Surat undangan keluarga Ye juga tidak dikirimkan olehnya. Sepertinya keluarga Ye ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kalau begitu klaim Juji sebelumnya bahwa dia telah bertemu ketua Bichuan juga palsu. Jika dia benar-benar sudah bertemu dengan ketua, dia tidak akan sebodoh itu hingga berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Manajer umum, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar disesatkan oleh Juji. Dia bilang kamulah yang menginstruksikan perubahan hasilnya. Jika tidak, mana berani aku bertindak atas inisiatifku sendiri. Apel, wanita sialan, kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Mengapa kamu memfitnahku? Raja Obat selamatkan aku. Moral yang rusak dan lancang, Bichuan tidak akan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu. Tuan Raja Obat, ini akan memasukkan Juji ke daftar hitam. Seseorang yang masuk ke dalam daftar hitam Bichuan, keluarga mana nantinya yang akan berani bekerja sama dengannya? Keluarga Zuku adalah keluarga bangsawan papan atas di ibu kota. Mengapa pemenangnya tidak bisa keluarga Zuku? Mengapa pemenangnya harus kamu? Dalam hal kemampuan atau karakter, bagaimana kamu bisa lebih baik dari Liu Yun? Juji, kita dulu teman sekelas. Seharusnya tidak memuncak sampai ke titik ini. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Apel, kamu bilang aku membawa ini pada diriku sendiri. Jika bukan karena kamu membawa orang yang ceroboh ini tidak berguna ke sini, apakah aku akan jatuh ke keadaan ini? Benar, dan kamu sampah ini. Bukankah kamu bilang kamu adalah ketua Bichuan? Jika kamu punya nyali seperti, bagaimana kamu menangani keluarga Shen? Hancurkan masa depan keluarga Zhu? Ya,
Ketua berkata, dia akan datang hari ini. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi seperti ini. Raja Obat, menurutmu di mana The ketua film berada? was Sekarang, translated Kau and orang bodoh yang narrated buta. by Ketua jangan Media. khawatir. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Aku akan membuat mereka berdua membayar harganya. Apel, ini tidak mungkin. kau sebenarnya adalah ketua bicuan. Didirikan di awal usia 20-an. Sebuah grup papan atas yang menguasai dunia bisnis. Bagaimana ini mungkin? Zhuji bahkan mengatakan dia adalah orang bodoh. Jika Anda bertanya kepada saya, dia hanyalah naga di antara manusia. Kuai An, apakah kau benar-benar ketua bicuan? Sudah kukatakan padamu, segala sesuatu yang kamu inginkan di masa depan, aku bisa memberikan semuanya padamu. Ketua, aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah pemimpin bicuan. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan berani bertindak begitu lancang. Ya, saudara Jian. Kamu dan aku saling kenal. Dan Liu Yor. Dan aku adalah teman sekelas. Kali ini, kamu harus ampuni nyawaku. Saudara Zhu, kenapa aku baru ingat sekarang? Seseorang berkata, jika aku benar-benar ketua bicuan, mereka akan membiarkanku memutus garis hidup keluarga Zhu untuk ditunjukkan kepada mereka. Aku buta dan bodoh. Aku berbicara sembarangan. Ketua yang terhormat, mohon bermurah hati. Mohon jangan repot-repot berdebat dengan ikan kecil sepertiku. Cukup, demi Liu Yun, tinggalkan Xiangjing, dan aku akan mengampuni nyawamu. Apel, fondasi seabad keluarga Zuku, semuanya ada di Shangjing. Apa yang kamu lakukan? Apa bedanya dengan memutus garis hidup keluarga Zhu? Kamu, Ketua sudah sangat menjaga harga dirimu. Namun kau masih saja melunjak keamanan. Usir dia untukku. apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Linman, aku memberitahumu. Bahkan jika keluarga Zuku jatuh, kamu juga tidak akan menjalani hari-hari yang mudah di Shangjing. Ketua, aku sudah mengusir pembuat onar itu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ketua, ini adalah catatan Linman dalam blog keuntungan. Untuk keluarga Lin selama 5 tahun terakhir, jumlah yang terlibat bisa mencapai hingga 100 miliar. Bukan seperti itu. Ketua, dengarkan penjelasanku. Ini tertulis hitam di atas putih. Bagaimana kamu akan menjelaskan itu? Aku akan memberimu waktu 1 hari. Selesaikan perhitungan untuk semua tahun yang dihabiskan keluarga Lin di Beichuan Group. Dan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya mereka ambil. Apa yang mereka ambil dari Beichuan. Aku ingin mereka mengembalikan setiap sennya. Mereka harus memuntahkan semuanya. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini, sebagai ketua Beichuan, aku mengumumkan. Pemenang dari acara penawaran ini adalah keluarga Ye dari Yunzhou. Keluarga Wang dari Shangjing. Selamat kepada Nona Ye karena telah memenangkan lelang. Saya berharap di masa depan, kita bisa lebih sering berinteraksi. Keluargamu dari Shangjing. Selamat kepada Nona Ye karena telah memenangkan lelang. Saya telah menyiapkan hadiah kecil. Saya akan segera mengirimkannya ke keluarga Ye. Saya harap Nona Ye berkenan menerimanya. Terima kasih kedua kepala keluarga. Kuai An, meskipun lama tidak bertemu, ini adalah tanda kecil penghargaan saya yang disiapkan untuk semua orang. Leontin Jiao. Liu Yun, Leontin Jokini, pasti sangat berharga bukan? Selama kalian menyukainya. Tentu saja kami menyukainya. Liu Yun, siapa orang di sampingmu ini? Ini adalah tunanganku. Jiang Huean. Tunangan. Dulu, kami pikir kau akan berakhir bersama Juji, tapi omong-omong, bukankah pertemuan hari ini diselenggarakan oleh Juji? Mengapa dia tidak datang? Sesuatu terjadi dengan keluarga Suji. Dia mungkin tidak akan bisa datang hari ini. Baiklah, lupakan saja dia kalau begitu. Li Wei, cepat bantu aku memakaikannya. Sebongkah batu pecah. Sudah cukup membuat kalian semua begitu senang. Kakak Yuyao, kamu datang juga. Kakak kelas kita adalah seorang legenda di sekolah kita. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dan kau masih tetap cantik. Kata-katamu manis sekali, tapi seleramu buruk sekali. Sebuah batu tak berharga, diperlakukan seperti harta karun. Su Yuyao, apa maksudmu? Kakak Yuyao, ini adalah hadiah selamat datang yang diberikan Liu Yun kepada kami. Aku pikir, ini cukup bagus. Jika menurutmu itu bagus, simpanlah. Jangan biarkan itu merusak pemandanganku. Sepertinya Nona Su memiliki wawasan yang mendalam mengenai giok ini. Wawasan yang mendalam. Siapa kau? Dia adalah tunangan Liu Yun. Bernama Ji Ing. Jian Huayan. Jian Huayan. Menarik sekali. Aku tahu apa yang Nona Su ingin katakan. Kamu ingin mengatakan bahwa aku adalah tunangan yang kamu putuskan. Tunangan bodoh itu. Kan? Sepertinya kau sudah pulih kewarasannya. Namun, jangan berpikir kau bisa menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Hanya dengan membayangkan bahwa aku pernah bertunangan dengan orang sepertimu, membuatku muak. Jadi kalian terlibat cinta segitiga. Cinta segitiga apa? Kak Yuyo lah yang sebelumnya
Mencampakkannya. Jangan bicara sembarangan. Yuriao hari ini adalah reuni kelas. Aku tidak ingin marah. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku sudah menyiapkan hadiah di pintu masuk. Li Wei ambilkan. Oke. Sebuah jam tangan Rolex. Kakak Yuyao. Jam tangan ini pasti sangat berharga. Kalung giok bertatahkan emas. Ini terlalu mewah. Ini biasa saja. Ini hanya sedikit lebih baik daripada hadiah Yi Liu Yun dan tunangannya yang tidak berguna itu. Sepertinya kamu pikir kamu sangat kaya dan cukup luar biasa. Pergilah ke gudang Bichuan Group dan ambil beberapa barang. Aku perlu memberikan hadiah. Beichuan. Maksudmu yang merupakan pemimpin komersial teratas di Sanjing Group Beichuan. Pasti hanya namanya saja yang sama. Orang macam apa? Dia itu sampai bisa dengan santainya mengambil barang dari gudang Grup Bichuan. Berlagak sekali. Apa statusnya? Bukankah aku sangat mengenalnya? Seorang pengangguran yang tidak kompeten. Pria simpanan. Berlagak di depanku. Su Yuyao, sebaiknya kau cari tahu dengan siapa kau sedang bicara. Kuai An. Dia adalah ketua dari Grup Bichuan. Ketua Grup Bichuan. Apa itu benar? Bagaimana bisa si bodoh ini sembuh? Tapi kau yang malah jadi bodoh. Yi Liu Yun, jika sekarang kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin bisa membantu memeriksa otakmu itu. Lagi pula aku adalah dokter terkenal. Hanya dengan keterampilan medismu yang pas-pasan, kamu masih berani mengatakan itu. Benar-benar memalukan. Kakak Yuyao adalah murid langsung dari suci medis. Tuan Jia, saya menyarankan Anda untuk menjaga ucapan Anda. Orang suci medis. Keterampilan medis dari orang suci medis bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah muridnya sangat mengesankan? Diam, aku melarangmu menghina. Guruku, Liu Yun, kita datang ke reuni kelas. Mengapa kau membawa orang yang sangat sok itu? Liu Yun suruh dia pergi, agar reuni kelas kita masih bisa berlanjut. Jika tidak, acara makan ini, saya sarankan kita lewatkan saja. Ayo pergi. 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 Dipersembahkan oleh Grup Bichuan. Sepasang tongkat Ruyi Jiok yang indah, 2 mobil sport mewah, dan 2 villa tepi laut. Hanya sedikit tanda penghargaan. Awalnya aku berniat memberikannya kepada semua orang. Sepertinya semua orang tidak terlalu membutuhkannya, jadi lupakan saja. Tadi kami hanya bicara sembarangan. Tolong jangan dianggap serius. Ini jauh lebih berharga daripada yang diberikan Kak Yuyao. Selain yang terhormat, Ketua Grup Beichuan, siapa lagi yang bisa begitu murah hati? Benar sekali, benar sekali. Tuan Jing Anda adalah orang yang sangat toleran. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kau puas dengan ini? Barang-barang ini? Siapa yang tidak punya? Ketua, ini pesanan Anda. Sup tonik tertinggi. Ini terbuat dari teratai salju 1000 tahun. Ginseng berusia sabat. Ganoderma lucidum 10.000 tahun dan lebih dari 10 jenis tanaman obat langka lainnya. Dimasak perlahan hingga sempurna. Bahan-bahan ini, biasanya aku kesulitan hanya untuk mendapatkan satu saja. Dia benar-benar menggunakan ini untuk merebus sup. Satu sesapan ini, pasti seharga sebuah apartemen kan? Silakan nikmati. Bagiku, itu hanyalah bahan-bahan biasa. Restoran ini milik Grup Beichuan. Jangan ragu untuk memesan apapun. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sialan Jeng Huayan. Beraninya dia pamer di depanku. Tunggu sampai aku memberinya pelajaran setimpal. Biar kulihat. Sup ini sangat segar. Aku akan mencoba beberapa juga. Li Wei, ada apa? Jian Huayan, kau benar-benar meracuni supnya. Apa? Sup ini beracun? Su Yuyao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Huaian tanpa alasan apapun, mengapa dia harus meracunimu? Lalu mengapa dia tanpa alasan apapun memberikan kepada semua orang hadiah semahal itu? Mungkinkah itu dia ingin berpura-pura murah hati, tapi sebenarnya tidak rela memberikannya? Jangan menilai niat muliaku dengan pikiran kecikmu. Kalau begitu katakan padaku, restoranmu, sup yang dibawa oleh stafmu, mengapa itu beracun? Su Yuyao, jangan banyak bicara dulu. Kau adalah murid dari suci medis. Cepat selamatkan Li Wei. Itu benar Su Yuyao. Tolong selamatkan Li Wei dulu. Setelah itu, aku secara pribadi akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Lihat Jiang Huayan, meskipun kau adalah ketua Grup Beichuan, apa pedulinya? Pada akhirnya bukankah kau masih datang memohon padaku? Tunggu. Tunggu apa lagi? Jika kita menunggu lebih lama lagi, seseorang akan mati. Jika dia memasukkan jarum itu, saat itulah seseorang akan benar-benar mati. Siapa kau?
Beraninya kau meragukan kemampuan medisku. Kak Yuyo menerima ajaran sejati dari suci medis. Kemampuan medisnya sudah luar biasa. Jangan kau berdiri di sini, membicarakan omong kosong. Kuai-an, keterampilan medis Su Yuyao tidak bisa diremehkan. Biarkan dia menyelamatkan Li Wei dulu. Li Wei, jika dia memasukkan jarum itu akan benar-benar mencelakainya. Cukup Jian Huayan. Jika kau tidak ingin memberikan hadiah-hadiah ini, maka ambil kembali saja. Ini adalah masalah hidup dan mati. Sekarang, ini bukan giliranmu untuk ikut campur di sini. Apa-apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa begini? Toksin nomor 7 mudah dinetralkan. Mengapa dia muntah darah? Su Yuyao, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kau bisa menyelamatkannya? Ini pada dasarnya bukan toksin nomor 7. Kalian semua minggir. Li Wei diracuni justru karena dia meminum supmu. Apakah kau berniat untuk sepenuhnya membunuhnya? Aku sedang menyelamatkannya. Minggir. Minumlah. Apa yang terjadi padaku? Li Wei, kau sudah sadar? Li Wei, aku benar-benar minta maaf. Sup ini memang bermasalah. Tapi tolong percayalah pada kami. Kami sama sekali tidak berniat mencelakaimu. Bagus sekali Jian Huayan. Racun itu memang diberikan olehmu. Jika tidak kau tidak mengerti ilmu medis, bagaimana kau tahu metode detoksifikasi ini? Su Yuyao, bagaimana Li Wei diracuni? Bukankah kamu tahu dengan jelas? Kau, apa maksudmu dengan itu? Sup milik orang lain. Baik-baik saja. Hanya Li Wei yang ada di sampingmu yang bermasalah. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang mencampuri sup Li Wei? Jian Huayan, kau ingin menghindar dari tanggung jawab dan menjebakku. Guruku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Suci medis benarkah? Baiklah, panggil dia ke sini. Hari ini aku ingin melihat apakah guru besarmu benar-benar bisa membantumu menegakkan keadilan. Bagus, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Guru, seseorang menuduhku meracuni secara salah. Tolong cepat datang dan bantu aku. Tunggu sampai guruku tiba. Jian Huayan, aku pasti akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Ya, kau adalah ketua bicuan. Tapi bisakah ketua bicuan menganggap nyawa manusia tidak berarti dan mengabaikan hidup dan mati orang lain? Bukankah aku baru saja mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Haruskah kau meracuniku karena hal itu? Bagaimana mungkin Huayan mencelakai Li Wei? Jika kau tidak percaya pada kami, kau bisa memeriksa rekaman pengawas. Kau akan segera tahu. Restoran ini berada di bawah grup bicuanmu. Siapa yang tahu jika kau tidak menyuruh pelayan meracuni makanannya terlebih dahulu sebelum disajikan? Kamu tidak berani memeriksa pengawasan, merasa bersalah. Periksa saja kalau begitu, Kak Yuyo. Apa yang perlu dirasa bersalah? Jian Huayan, aku beritahu kau. Keadilan ada di hati rakyat. Mengenai kejadian hari ini, kau harus memberi kami sebuah penjelasan. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat keadilan ditegakkan. Pelayan, tunjukkan rekaman pengawasannya. Aku ingin melihatnya sekarang juga. Saya The minta film maaf was ketua. translated Sistem pengawasan and ini narrated by rusak M beberapa hari Media. yang lalu. Kami belum sempat untuk memperbaikinya. Baiklah Jian Huayan, kau pasti sudah tahu bahwa sistem pengawasan ini rusak. Harus dibayar penuh. Itulah sebabnya kau begitu nekat kan, Jian Huayan. Apalagi yang ingin kau katakan? Tapi Huayan pada dasarnya tidak punya alasan Dan untuk kompensasi mencelakai. atas tekanan emosional. Aku akan menelpon sekarang untuk menyuruh orang datang dan menangkapmu. Suci medis telah tiba. Biar kulihat, hari ini, siapa yang berani menindas murid dari suci medis. Suci medis, Anda benar-benar datang. Guru Anda akhirnya datang. Jangan khawatir muridku, karena gurumu ada di sini. Mengenai masalah hari ini, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Suci medis, Anda tidak boleh mendengarkan cerita sepihak mereka. Cerita sepihak, sub beracunnya ada di sini. Ini adalah bukti peracunan mereka. Ini sepertinya tidak benar. Sepertinya tidak benar. Racun ini bahkan kakak seperguruan Yueyao tidak bisa menetralkannya. Tapi Jian Huayan bisa menetralkannya dalam beberapa kali percobaan. Kecuali jika dia adalah si peracun. Siapa lagi kalau bukan dia? Suci medis, katakan padaku. Apakah kamu juga berpikir aku yang memberikan racun itu? Katakan padaku, dari mana racun ini berasal? Suci medis yang terhormat. Mengapa Anda memukul kakak Yoyal? Tepat sekali, seseorang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu juga harus ditanggung oleh Jian Huayan. Guru, aku telah difitnah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menetralkan racun ini. Tentu saja kau tidak tahu. Ini adalah toksin nomor 7. Hanya ada satu botol di dunia. Itu disimpan di ruang kerjaku. Jika kau tidak mencurinya, bagaimana bisa sampai di sini? Su Yuyao, kau mencuri racun suci medis dan mencelakai Li Wei. Kakak Yoyal, bagaimana saya telah menyinggung Anda? Guru, aku benar-benar tidak tahu
Dari mana racun ini berasal? Pasti dia. Dia pasti telah menyewa seseorang untuk mencuri racun itu. Toksin nomor 7. Itu awalnya 5 tahun yang lalu. Dikembangkan olehku, dan diberikan begitu saja kepada suci medis. Sekarang, aku akan mencurinya lagi. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Apa? Sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih ingin berdalih. Aku sang suci medis sepanjang hidupku, telah membantu orang miskin dan menyelamatkan dunia, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Aku tidak memiliki murid dengan niat jahat sepertimu. Suci medis yang terhormat, apakah Anda akan mengeluarkan kakak seperguruan Yuyao dari perguruan? Guru, aku telah belajar di bawah bimbingan Anda selama 5 tahun. Anda tidak boleh begitu kejam padaku. Berbicara tentang kekejaman, siapa yang bisa menandingimu saat menyelamatkan Li Wei tadi? Kamu keceplosan. Bahwa kamu mengira itu adalah toksin nomor 7. Bukankah ini bukti yang cukup bahwa kamu sendiri yang menjaga dan mencurinya? Menyimpannya terselubung. Jika bukan karena Hui An ada di sini dan memiliki pengetahuan medis, aku takut bahwa Li Wei hari ini akan kehilangan nyawanya di sini. Itu benar. Saya hanya salah memercayai seorang penjahat. Saya di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Jian karena telah turun tangan untuk menyelamatkannya. Jian Huayan, siapa sebenarnya dirimu? Aku yang mengajarkan keterampilan medis kepada suci medis. Kamu pikir aku ini apa? Guru, murid ini telah digabah datang ke sini hari ini dan hampir meninggung guru. Mohon maafkan murid ini, guru. Hui An, kau ternyata memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jadi Tuan Jing bukan hanya ketua bicuan, tetapi juga guru dari suci medis yang terhormat. Liu Yun, tunanganmu. Di mana kau menemukan master sehebat itu? Hanya orang tidak berguna yang dicampakkan oleh Nona Su dan pertunangannya dibatalkan. Dia tidak layak disebut. Tuan Jing, mengenai senioritas, aku seharusnya memanggil Anda kakak guru. Cucu murid ini menyadari kesalahannya. Aku memohon kepada Anda, tolong jangan keluarkan aku dari perguruan. Kamu tidak memiliki etika medis. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai dokter gadungan. Apalagi menjadi cucu muridku. Suci medis mengumumkan kepada dunia. Keluarkan Su Yuyao dari sekte. Jangan pernah mempraktikkan ilmu medis lagi. Guru dan kakak guru. Tidak. Liu Yun, ayo pergi. Su Yoyao, apa yang terjadi hari ini? Sudah kucatat semuanya. Kompensasi untuk tekanan emosional saya dan biaya medis. Kau tidak boleh kurang membayar saya sepeser pun. Sialan. Bahkan jika aku bukan murid dari suci medis, aku juga putri sulung dari keluarga Su. Peringkat ketiga, di peringkat Wuji, selama aku mendapat... Liu Yun. Liu Yun. Liu Yun, apakah kamu di sana? Ini adalah obat penenang. Dupa tidur milikku ini, semakin tinggi ilmu bala diri seseorang, semakin cepat mereka pingsan. Jian Huayan, berapa banyak rahasia yang masih kau miliki, yang belum kau ungkapkan? Suamiku, kau sudah bangun. Liu Zuer, tidak, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana bisa tadi malam? Kau baru saja tidur denganku selama 1 malam. Dan sekarang kau menjadi bermusuhan setelah bangun. Dan berpura-pura tidak mengenalku. Jangan bicara omong kosong. Semalam tidak ada yang terjadi sama sekali. Kau dan aku paling tahu di dalam hati kita. Kau dan aku berantakan. Berbagi kamar. Namun kau bilang tidak ada yang terjadi di antara kita. Apakah menurutmu ada yang akan mempercayainya? Jika kamu tidak mencekokiku obat, bagaimana mungkin aku menginap di sini semalaman? Liu Zuer, kamu sungguh mengesankan. Obat-obatan yang bisa membuatku pingsan. Benar-benar sedikit. Karena aku bilang, aku akan menikahimu, maka tentu saja aku akan melakukan tunangan legendarisku. Ada di sini sekarang. Kau benar-benar harus tidak mengecewakanku. Hanya karena aku adalah ketua bicuan. Sikapmu berubah 180 derajat. Tidak ragu untuk merusak reputasimu sendiri, hanya untuk menempel padaku. Saya juga sedang mempertimbangkan diri saya sendiri. Anda sosok yang sangat diinginkan ini. Jika Anda diambil oleh peringkat Wuji, Yi Liu Yun yang berada di peringkat terakhir dan diklaim, bukankah itu akan menjadi pemborosan bakat yang mengerikan? Huai An memintaku datang ke sini untuk mencarinya. Seharusnya kamar ini. Liu Yun akan segera tidak lagi menjadi peringkat terakhir. Juga aku memperingatkanmu. Jika kamu pernah menggunakan namanya untuk menipuku lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Menipu Anda? Kapan saya menipu Anda? Bagaimana jika Yi Liu Yun melihat adegan ini nanti? Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang kamu katakan? Hoi, Anda adalah peringkat nomor 1 di peringkat Wuji. Nona Qin. Yi Liu Yun.
Nona Qin sudah lama tinggal di luar negeri. Kepulangan Anda kali ini pasti karena pemeringkatan peringkat wujikan. Saya tidak peduli dengan peringkat apapun. Kepulangan saya ke negara ini kali ini hanyalah untuk menemukan satu orang. Aku mungkin salah masuk kamar. Kalau begitu Nona Qin silakan istirahat dulu. Dia berjalan keluar. Terima kasih. Qin Mao, mengapa kamu merusak rencanaku? Saat kamu kembali, Liu Zuer sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu masih tetap sama. Hanya mengandalkan otot tanpa otak. Ini adalah kamar yang saya pesan. Pergi dari sini. Hotel Longting adalah milik keluarga Qin saya. Jika The ada yang film harus was pergi itu translated adalah kamu. and Liu narrated Zuer, by M jika Media. kamu sudah cukup membuat masalah, cepatlah pergi. Kesabaranku terbatas. Kamu dengar itu, Qin Mao? Jangan mengira. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Aku beritahu kamu. Jiang Huayan hanya mengakui Liu Yun. Dia tidak menginginkanku. Jadi tentu saja dia juga tidak akan menginginkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu masih tidak pergi, maka aku tidak punya pilihan selain menyuruh seseorang mengawalmu keluar. Lihat saja nanti. Terima kasih. Nona Qin, bukankah Anda juga di sini untuk menikahiku kan? Saya ingin menikah dengan Anda. Apakah Anda setuju? Liu Zuer baru saja berkata, aku hanya mengakui Liu Yun sebagai satu-satunya tunanganku. Saya adalah putri sulung dari keluarga Qin, keluarga bangsawan terkemuka di Yunzhou. Nona Qin, pembatalan pertunangan kita sebelumnya juga karena saya sibuk dengan karier saya dan tidak berniat untuk menikah, namun memikirkannya sekarang. Itu memang tidak pantas. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Nona Qin melakukan perjalanan jauh, kembali dari luar negeri, hanya untuk meminta maaf padaku. Tentu saja tidak. Yang terpenting, saya ingin mendiskusikan sebuah kesepakatan dengan Tuan Jing. Sebagai Nona Qin yang menempati peringkat nomor 1 di peringkat Wuji, Nona Qin, bagaimana mungkin sesederhana itu? Jika saya tahu lebih awal bahwa Tuan Jing bukanlah orang bodoh, melainkan ketua dari grup Bichuan, mungkin saya tidak akan membatalkan pertunangan dengan Tuan Jing. Bagaimana kamu tahu identitasku? Tuan Jing berada di perjamuan penawaran kemarin. Tindakan mereka, saya dapat mengetahuinya dengan mudah dengan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mereka semua mengira aku adalah seorang idiot dan sampah tidak berguna, tapi tak disangka. Di mataku, mereka yang mengaku-ngaku sebagai keluarga bangsawan ini adalah para badut tidak berarti yang sebenarnya. Keluarga Ken tentu saja berbeda dari keluarga-keluarga kecil itu. Bicaralah, apa yang ingin kamu tukar denganku? Keluarga Ken adalah yang terkemuka di Yunzhou. Bichuan adalah yang terkemuka di Shangjing. Jika kita dapat menggabungkan kekuatan kita, di masa depan, kita pasti akan mencapai kejayaan besar bersama. Begitukah? Keluarga Qin di Yunzhou memang sangat kuat, tapi di mata Bichuanku, mereka tidak lebih dari sekelompok semut. Nona Qi, jika Anda berniat untuk membuat rencana yang melibatkanku, maka tidak perlu bicara lebih jauh lagi. Tunggu, niat saya adalah memberikan keluarga Ken kepada Tuan Jing. Apa katamu? Tuan Jing, saya ingin mempercayakan seluruh keluarga Ken, beserta diri saya sendiri, kepada Anda. Qin Mo, aku bisa tahu, kamu tidak ingin menikahiku. Apa rencanamu? Sebaiknya kamu bicara terus terang saja. Saya benar-benar tidak bisa menipu Anda. Itu tidak ada artinya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini, saya telah memulihkan diri di luar negeri untuk mencegah keluarga lain mengetahuinya. Saya berbohong dan mengaku sedang berbisnis di luar negeri. Namun penyakit terminal ini, saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya hanya bisa mencari perlindungan untuk keluarga Ken. Mengapa aku? Orang-orang tidak berguna di keluarga Ken itu tidak bisa diandalkan. Jika saya menyerahkan keluarga Ken kepada mereka, dalam setahun, itu pasti akan hancur berantakan. Tetapi Anda berbeda. Anda memiliki status kemampuan dan tanggung jawab. Yang terpenting, Anda tidak akan peduli dengan aset keluarga Ken yang sedikit ini. Oleh karena itu, saya bersedia membiarkan keluarga Ken menjadi milik Bichuan. Lalu tidakkah kamu takut? Aku akan membawa keluarga Qin ke jalan buntu. Guru gerbang Wuji yang bermartabat. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kamu menyelidiki dengan saksama. Benar-benar layak menjadi yang terkemuka di Yunzhou. Karena kamu tahu aku adalah guru gerbang Wuji. Maka kamu juga harus tahu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Saya tahu, tapi saya lelah. Keluarga Qin seperti seutas tali yang terikat pada saya. Jika tali itu tidak putus, saya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya terbang. Qin Mo, aku sangat mengagumimu. Jika suatu hari nanti kamu berubah pikiran, aku bisa mengobatimu kapan saja. Terima kasih. Kalau begitu aku mempercayakan keluarga Qin kepadamu. Peringkat Wuji sedang diatur ulang. Ini juga saatnya bagi Yunzhou untuk mengalami perombakan. Tuan Yuayou adalah murid dari sekte suci medis. Mendengar hari ini bahwa Anda tinggal di sini, saya sengaja datang ke sini untuk menyampaikan niat saya kepada Anda. Kenapa ada satu lagi? Yuayou telah lama mengagumi Anda dan ingin mempersembahkan diri saya kepada Anda untuk melayani ketua gerbang. Bagaimana bisa aku tidak tahu?
Nona Su itu sudah lama mengagumiku. Bukankah aku yang kamu pikirkan siang dan malam? Guru gerbang Wuji. Tidak tahu malu, cahaya kunang-kunang. Beraninya kau meniru kecemerlangan matahari dan bulan. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tapi aku peringatkan kamu. Sang suci medis sudah mengeluarkanmu dari sekte. Di masa depan, sebaiknya kamu jangan The sampai film was ketahuan translated olehku and menggunakan nama narrated suci by medis lagi Media. sebagai kedok untuk menipu orang. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin guru mengeluarkan aku dari sekte? Itu adalah perbuatanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jian Huayan, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu lancang. Meskipun kau adalah ketua Beichuan Group dan memiliki hubungan dekat dengan guruku, tapi keluarga suku juga menempati peringkat ketiga di antara keluarga-keluarga di Yunzhou. Jangan pernah berpikir untuk menginjak-injakku. Keluarga bangsawan ketiga di Yunzhou. Hari ini peringkat Wuji sedang di peringkat ulang. Aku jamin keluarga Sumu tidak akan ada namanya di daftar itu. Kau, Jian Huayan, kau mencari mati. Yang mencari mati adalah kamu. Kamu percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, mulai hari ini, di peringkat Wuji, tidak akan ada lagi 7 keluarga besar Yunzhou. Hanya kau peringkat Wuji, hanya guru gerbang Wuji, yang bisa membuat keputusan itu. Meskipun kau adalah ketua Beichuan, di mata guru gerbang Wuji, kau tidak lebih dari seekor semut. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat nanti. Apakah Jiang Huayan benar-benar seekor semut atau bukan? Tidak masuk akal. 5 tahun kebodohan, menanggung semua ejekan dan cacian, menderita semua rasa kendali di Yunzhou ini. Di hari yang begitu penting, kau masih saja terlambat. Perilaku macam apa itu? Huayan, kemana kau pergi? Aku sudah mencarimu lama sekali. Seorang teman memintaku untuk bekerja sama, itu membuatku sedikit terlambat. Kau seorang bilang dengan pengangguran, kerja sama macam apa yang bisa kau miliki? Acara seperti hari ini, haruskah kau terlambat? Hari ini adalah peringkat Wuji, pertemuan peringkat. Semua orang yang hadir berasal dari kelas atas Yunzhou, keluarga bangsawan. Bukankah lebih baik membiarkannya tinggal di rumah saja? Bukankah itu lebih baik? Tepat sekali. Semua orang yang hadir tahu bahwa Jian Huayan ditolak oleh 6 keluarga besar. Bersama-sama memutuskan pertunangan. Bagaimana mereka akan membicarakan kita? Di belakang kita, ibu hidupku, pernikahanku adalah pilihanku sendiri. Siapa peduli apa yang mereka katakan? Lagi pula, ibu mungkin tidak tahu. Huayan adalah ketua dari grup Beichuan. Ayah, gerbang Wuji, pertemuan pemeringkatan nanti. Mungkin dia masih bisa membantu kita. Dia adalah ketua Beichuan Group. Putri, omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Sampah itu. Bagaimana mungkin dia ketua Beichuan Group? Kita semua tahu bahwa dia dan grup Beichuan, Tuan Raja Oban saling mengenal. Tapi jika kau bilang dia adalah ketua grup Beichuan, maka kau bisa saja bilang kalau ayahmu adalah guru gerbang Wuji. Liu Yun lupakan saja, sebentar lagi. Mereka secara alami akan tahu identitasku. Sebentar lagi, Raja Obat dan Suci Medis akan segera tiba. Untuk apa kau di sini? Untuk membuat kekacauan. Cukup. Berhenti bicara omong kosong di sini. Ini 20 untuk taksi pulang. Cepat pergi. Keluarga bangsawan Yunzhou berpusat padaku. Jika aku pergi, penantianmu akan sia-sia. Cepat pergi. Jika aku tidak takut kehilangan muka, aku pasti sudah menyuruh keamanan untuk mengusirmu. Sepertinya Tuan Jing tidak terlalu disambut oleh keluarga Ye. Nona Liu, keluarga Yi kami, dan 6 keluarga bangsawan besar, memiliki satu pemikiran, bukan kan? Aku akan mengusirnya, agar semua orang tidak perlu repot-repot melihatnya. Usir dia, Jian Huayan, karena mereka tidak menginginkanmu. Mengapa kau tidak setuju untuk kembali ke keluarga Liu bersamaku? Mona Liu, apa maksud dari semua ini? Makna harfiahnya, apa yang ditolak keluarga Yimu, keluarga Liuku akan menyambutnya dengan gong dan genderang, dan berbaris di jalanan untuknya. Bagus sekali, aku tidak menyangka si Jing ini tidak memiliki kemampuan. Tapi keahlian mendua, cukup mengesankan. Xiaoyun sangat melindungimu, beraninya kau menipunya. Ibu, jangan bicara sembarangan. Aku percaya Huean, dia tidak akan menipu. Liu Zuer, aku peringatkan kamu. Hal-hal yang tidak seharusnya kamu katakan. Sebaiknya jangan kamu katakan sembarangan. Jangan khawatir, tadi malam, tentang waktu yang kita habiskan bersama siang dan malam. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain tahu? Berhenti bicara. Saat kau tidak stabil secara mentang, kau sampah tidak berguna. Keluarga Ye kamilah yang menampungmu. Dan sekarang, kau melihat peringkat kelima, keluarga Li dan meninggalkan kami demi mereka. Keluarga Ye kami, membesarkanmu sia-sia. Huean, apakah yang dia katakan itu benar? Liu Yun, percayalah padaku. Dialah yang membiusku tadi malam. Kami berdua benar-benar tidak terjadi apa-apa. Apakah kau pikir orang-orang dari keluarga Ye semuanya adalah orang bodoh? Xiaoyan mendapatkan kerja sama keluarga Ning, memenangkan tender untuk Beichuan lagi. Peringkat hari ini di peringkat Wuji, kita pasti akan melampaui keluarga Liu. Kau bajingan tidak berguna. Keluar dari keluarga Ye sekarang juga. Liu Zue, taktikmu untuk mengadu domba masih sangat hina. Jika bukan karena tadi malam, saat aku berada di Longting Hotel, aku mungkin akan benar-benar
Memercayai omong kosongmu, Lin Meng. Kau dipecat oleh Beichuan Group. Mengapa kau tidak memikirkan masa depan keluarga Lin, malah lari ke sini dan mencampuri urusanku? Nona Lin, tolong beritahu aku apa yang terjadi semalam. Tepatnya, tadi malam Tuan Jing datang ke hotel mencarimu dan kemudian menjadi sasaran Liu Zuer yang membiusnya dengan niat jahat dan pingsan. Aku tidak tahu apakah tubuhnya terluka. Diam. Kau bicara omong kosong, aku hanya memberinya obat tidur. Bagaimana mungkin itu bisa melukainya? Jadi kamu mengakui bahwa kamu yang memberikan obat itu. Ketika godaan gagal, kamu beralih ke rencana jahat. Ketika itu gagal, kamu mengalihkan kesalahan. Benarkan, Liu Zuer. Kamu berulang kali menantang batas kesabaranku. Apakah kamu ingin keluarga Liu lenyap dari Yunsu juga? Jian Huayan, hati kalian laki-laki busuk, lebih keras daripada batu. Kurasa Liu Xiahui tidak sesulit menghadapi dirimu. Tetaplah bersama tunanganmu kalau begitu. Terima kasih Nona Lin. Jika Anda tidak maju untuk mengklarifikasi, aku takut akan ada kesalahpahaman lain antara Huaian dan aku. Selama aku bisa membantu Tuan Jing, Nona Ye tidak apa-apa. Xiaoyun, meskipun kali ini adalah kesalahpahaman, tidak ada jaminan bahwa si bajingan tidak berguna ini tidak akan terlibat dengan orang lain nanti. Kamu, cepat tinggalkan dia. Ibu akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik. Bajingan tidak berguna. Tuan Jing adalah ketua grup Beichuan, dan kamu benar-benar memanggilnya seorang bajingan tidak berguna. Dari kepala hingga ujung kaki, di bagian mana dia terlihat seperti seseorang yang merupakan seorang ketua. Nona Lin, aku khawatir dia menipumu. Kupikir keluarga Yimu memiliki wawasan yang begitu tajam. Ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Tuan Jing, mengenai perjamuan penawaran kemarin, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong lihat. Kamu baru saja membantuku. Aku sangat berterima kasih. Aku bisa memberimu satu proyek untuk keluarga Lin sebagai tanda terima kasihku. Itu luar biasa, terima kasih Tuan Jing. Bukankah itu hanya satu proyek? Apakah kamu perlu menjadi begitu, menghamba dan menjilat? Suyoyo, jangan sombong dulu. Setelah malam ini, keluarga peringkat ketiga di peringkat Wuji milikmu akan segera berakhir. Lelucon macam apa ini? Keluarga peringkat ketiga di peringkat Wuji, itu bukan keluarga suku. Mungkinkah itu keluarga Linmu? Keluarga Linku tentu saja tidak akan berani menyimpan pemikiran seperti itu. Namun dengan bantuan Beichuan, posisi ketiga yang terhormat di peringkat Wuji ini harus menjadi milik keluarga Ye. Keluarga Ye, Yi Liuyun, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dalam 2 atau 3 hari ini, hanya karena kamu mengambil beberapa proyek lagi, kamu bisa melampaui milik keluarga suku. Fondasi berusia seabad kan? Karena kamu meremehkan keluarga Ye dan Beichuan. Lalu, bagaimana jika kita tambahkan seluruh keluarga Qin? Keluarga Qin adalah milik peringkat Wuji, keluarga bangsawan nomor 1. Apa hubungannya denganmu? Keluarga Qin sedang bergabung ke dalam grup Beichuanku. Katakan padaku, apa hubungannya itu denganku? Bukankah Qin mau selalu berada di luar negeri? Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti ini? Nona Qin sudah kembali. Aku bahkan melihatnya pagi ini. Pantas saja dia bilang, dia tidak peduli tentang peringkat di peringkat Wuji. Liuyun, kau pasti tidak percaya. Kata-kata si bodoh itu kan. Nona muda itu tidak bodoh. Mengapa dia akan menyerahkan kekayaan keluarga begitu saja? Tepat sekali, bahkan jika uang jatuh dari langit, itu tidak akan jatuh dengan cara seperti ini. Ini adalah kontrak pengalihan properti yang ditandatangani secara pribadi oleh Qinmu. Entah ini asli atau palsu, kau akan tahu setelah melihatnya. Dia gila. Dia pasti gila. Jika Tuan Jing setuju, maka keluarga Linku juga bersedia untuk bergabung ke dalam Beichuan. Lin Meng, apakah kamu sudah gila? Sepertinya, Jiang Huaian ini benar-benar adalah milik ketua grup Beichuan. Ya ayah, aku sudah memberitahu kalian semua sejak lama, tapi kalian tidak mau percaya padaku. Awalnya aku pikir keluarga Ken tidak dapat diatasi, tapi sekarang, dengan begitu banyak aset keluarga Ken, bukankah semuanya akan menjadi milik keluarga kita? Keluarga Qin bergabung ke dalam Beichuan. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yinmu. Bahkan kau adalah anggota keluarga Yitku. Tentu saja harta milikmu juga milik keluarga Yitku. Harta milikku hanya akan aku bagikan dengan Liuyun. Kau belum lupakan bagaimana kau memperlakukanku sebelumnya, dan bagaimana kau memperlakukan Liuyun. Baiklah, sepertinya sayapmu sudah tumbuh kuat. Kau ingin memisahkan diri dari keluarga begitu. Bahkan jika kamu adalah guru gerbang uji, jika kamu tidak membantu keluarga The kami, film was maka kamu translated hanyalah orang yang and tidak berguna. narrated by Xiaoyun, Media. aku memerintahkanmu untuk segera putus dengannya. Aku kenal seorang penjaga gerbang uji. Bersama dengannya, jauh lebih baik daripada bersama si kikir ini. Ibu-ibu sedang menjodohkan lagi. Penjaga gerbang uji. Mungkinkah seorang penjaga biasa bisa lebih baik dari Kusang, ketua sekte? Diam. Hari ini, guru gerbang Wuji datang ke lokasi secara langsung. Kau benar-benar berani menyamar sebagai guru gerbang Wuji. Jika kau tidak ingin hidup, jangan menyeret anggota keluarga Ye, kami bersamamu. Aku benci, hanya kamu. Dan kamu berani menyamar sebagai guru gerbang uji. Tapi selama bertahun-tahun aku di Beichuan, aku memang pernah mendengar bahwa ketua Beichuan
Berhubungan dengan guru gerbang Wuji. Berhenti bermimpi. Aku pernah beruntung melihat dari kejauhan. Guru gerbang Wuji sekali. Jian Huayan. Bagaimana mungkin itu dia? Baiklah, Nona Su pagi ini, saat dia melihatku, tidak mengatakan hal itu. Kamu diam. Kau juga tidak percaya sebelumnya bahwa Huaian adalah ketua Beichuan. Tapi apa hasilnya? Guru gerbang Wuji adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Keterampilan medis tingkat dewa. Seorang Grandmaster bela diri. Apakah menurutmu, seorang master dengan kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang bodoh? Hingga 3 hari yang lalu, dia baru saja pulih. Mungkin Huaian menemui semacam kecelakaan. Nona Su ada desas-desus bahwa gurumu sang suci medis adalah milik guru gerbang Wuji, murid pribadi. Aku ingin tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Selama bertahun-tahun, meskipun guruku tidak mengatakannya secara eksplisit, berdasarkan kemampuannya, hanya individu seperti guru gerbang Wuji, seorang jenius yang mengguncang dunia, yang bisa mengajarinya. Lalu, apakah kau masih ingat? Di reuni kelas kemarin, apa yang dikatakan suci medis? Dia memberimu muka, itulah sebabnya dia dengan hormat memanggilmu guru. Dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Cukup, dia mungkin membual lagi. Namun, memverifikasi apakah dia adalah guru gerbang Wuji. Sangat sederhana. Rumor mengatakan bahwa guru gerbang Wuji memiliki keahlian unik yang disebut jarum tersembunyi ilahi. Hanya dia sendiri yang bisa menggunakannya di dunia ini. Jika kamu bisa menggunakan teknik ini, maka identitasmu tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, maka hari ini aku akan membiarkan kalian semua memperluas wawasan kalian. Apa ini? Apakah ini sulap? Kamu cabul. Guru gerbang Wuji sama sekali tidak akan menjadi orang seperti ini. Bajingan vulgar yang tidak tahu malu. Karena tidak ada penyakit atau musibah. Jika kau bersikeras ingin melihat teknik jarum tersembunyi ilahi, aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendemonstrasikannya. Jika guru gerbang Wuji juga memiliki karakter nakal seperti milikmu, maka bagaimana mungkin Yuncho bisa berada di posisinya saat ini? Patriark Ye, aku menyarankanmu, selagi ketua sekte belum tiba, segera usir bajingan ini. Keluar. Jiang Huaian, jika kau pergi sekarang, kami akan menganggap masalah ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun bagaimana jika Huaian benar-benar adalah guru gerbang Wuji? Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Jika dia adalah ketua sek, aku akan mempertaruhkan reputasiku untuk itu. Bersujud dan minta maaf Bukan ketua padanya. sekte. Pada hari geng naga biru menyerang, siapa yang menyelamatkan Mingxi? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Tuan muda Ju dari Xiangqing itu mengatakan kemarin bahwa ketua sekte lewat dan memusnahkan geng naga biru. Beraninya kau mencuri pencapaian ketua sekte dan mengagungkan dirimu sendiri. Pada perjamuan penawaran kemarin, Tuan muda Ju memang berkata demikian. Kata-kata yang diucapkan oleh Xuji, apakah itu pasti bisa dipercaya? Suji mengatakan sesuatu dengan santai, dan kau mempercayainya begitu saja. Lalu biarkan aku bertanya lagi padamu. Sosok-sosok yang sangat dihormati yang kau bicarakan. Raja Obat dan Suci Medis. Yang satu menganggapku sebagai guru mereka. Yang lainnya mematuhi perintahku. Keduanya adalah murid langsungku. Jika aku bukan ketua sekte, maka siapa lagi aku ini? Beraninya kau. Nona Su adalah murid dari suci medis. Beraninya kau di hadapannya berbicara sembarangan. Su Yuhyao sudah dikeluarkan dari sekte oleh Suci Medis kemarin. Tunggu sampai dia dan Raja Obat tiba. Aku berani menegaskan, kau pasti akan menyesali apa yang kau katakan hari ini. Raja Obat dan Dokter Abadi tiba. Raja Obat dan Dokter Abadi telah tiba. Dapat melihat kalian berdua secara langsung. Benar-benar sebuah kehormatan besar. Hari ini, keluarga-keluarga besar Yunchao berkumpul di sini. Semata-mata untuk menyusun ulang peringkat Wuji. Hanya ketika semua keluarga besar bekerja sama, kita dapat membawa masa depan yang lebih baik bagi Yunshu. Peringkat pada daftar lama adalah keluarga bangsawan nomor 1 adalah keluarga Qin. Keluarga bangsawan peringkat kedua adalah keluarga Ning. Keluarga bangsawan peringkat ketiga adalah keluarga Su. Keluarga bangsawan peringkat keempat adalah keluarga Shen. Keluarga kelima adalah keluarga Liu. Keluarga bangsawan peringkat keenam adalah keluarga Lim. Dan keluarga ketujuh adalah keluarga Ye. Beberapa dari keluarga ini telah mengalami perubahan dan fluktuasi. Oleh karena itu tahun ini, aturan untuk pemeringkatan peringkat Wuji juga telah mengalami beberapa penyesuaian. Kami mengundang ketua sekte untuk mengumumkan aturan baru. Apa yang kau lakukan? Mau kemana kau? Apakah itu urusanmu? Berhenti di sana. Jika kau membuat marah Raja Obat dan Suci Medis, 7 keluarga besar Yunzhou, semuanya akan menderita kemalangan karena dirimu. Raja Obat dan Suci Medis mengundang ketua sekte. Kenapa kau pergi ke sana? Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Hari ini, jika karena dirimu, ketua sekte menjadi tidak senang, keluarga suku pasti Diam. tidak akan melepaskanmu begitu saja. Turunkan tanganmu. Muridmu memberi salam kepada guru. Muridmu memberi salam kepada guru. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin kau adalah ketua sekte? Aku pasti sedang bermimpi. Kuai-an, kamu sebenarnya adalah sosok yang begitu mempesona.
Lalu, mengapa kamu memilihku di antara para elit bangsawan dari keluarga-keluarga besar? Kaulah yang memilihku, Liu Yun. Aku sangat berterima kasih. Karena kau tidak pernah menyerah padaku. Guru gerbang uji, yang sangat ingin kunikahi, ternyata adalah si bodoh, yang ingin kuputuskan pertunangannya sebelumnya. Pantas saja dia baru berusia 20-an, dan mampu mendirikan grup bicuan. Jeti, dia adalah guru gerbang uji. Ketua sekte, guru gerbang uji yang mulia. Sebenarnya adalah menantu keluarga kita. Sekarang, apakah kau percaya? Jangan katakan padaku bahwa Raja Obat dan Suci Medis bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kami berpikiran sempit. Gagal mengenali bakat yang hebat. Kami telah menyinggung Ketua Sakti yang terhormat. Kami memohon kepada Ketua Sakti yang terhormat untuk tidak menyalahkan kami. Seingatku, kepala keluarga Ye baru saja mengatakan, jika aku adalah ketua sek, dia akan berlutut dan bersujud, dan meminta maaf padaku. Ketua sekte. Kita semua adalah keluarga sekarang. Kau menikahi Xiao Yang. Jadi kau masih harus memanggilku ayah. Aku juga ingat bahwa ibu mertua yang terhormat berkata ingin memperkenalkan Liu Yun kepada calon pasangan. Sepertinya, seorang penjaga gerbang uji kan? Kakak iparku tersayang, lihat apa yang kau katakan. Jika kita tahu lebih awal bahwa kau adalah guru gerbang uji, mengapa kita mencari pengawal? Mereka bahkan tidak layak membawakan sepatumu. Xiaoan masalah keluarga ini bisa kita bicarakan nanti. Cepat umumkan bahwa keluarga Ye kita adalah nomor 1 di peringkat uji. Dengan adanya ketua sekte di sini, keluarga Yeku pasti akan menjadi nomor 1 di peringkat uji. Biarkan keluarga-keluarga yang meremehkan kita itu membuka mata mereka lebar-lebar dan melihat baik-baik siapa pemenang utamanya. Aku baru pergi sebentar dan keluarga Yi sudah menjadi nomor 1. Nona Liu mungkin belum tahu bahwa Jing Huayan adalah guru gerbang uji. Kau pasti bercanda. Apakah dia benar-benar ketua sekte? Karena semua orang sudah mengetahui identitasku. Dengan ini aku mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, peringkat uji dihapuskan. Keluarga-keluarga di Yunslo tidak akan lagi di peringkat. Dihapuskan. Apa maksudmu tidak lagi di peringkat? Arti harfiahnya, apakah ada pertanyaan? Keluarga Yeku telah bekerja keras untuk peringkat uji. Peringkat selama bertahun-tahun. Kami baru saja akan mencapai nomor 1. Kenapa menghapusnya saat ini? Huayan, apakah kau bingung? Jika tidak ada peringkat, bagaimana kita bisa menunjukkan status keluarga Yi saat ini di Yunzhou? Jian Huayan, keluarga suku tidak setuju dengan keputusan ini. Keputusan Ketua Sakti yang terhormat, sejak kapan terserah pada keluarga semua untuk setuju atau tidak setuju. Lalu bagaimana jika keluarga Liuku juga keberatan? Bagaimana jika semua keluarga Yunzhou keberatan? Itu benar keluarga Ye juga menentangku. Kakek, tapi kamu baru saja bilang kita adalah keluarga. Jika dia memperlakukan kami sebagai keluarga, dia tidak akan melakukan ini. Lin Meng, bagaimana menurutmu? Keluarga Linku mendukung semua keputusan yang dibuat oleh ketua. Kau tidak berguna, tidak peduli seberapa besar kau mendukungnya. Kau tetap tidak bisa kembali ke Bichuan. 7 klan besar, hanya 1 keluarga yang mendukungmu. Kau guru gerbang uji. Apakah kau kompeten? Keluarga Qin sekarang dikelola olehku. Keluarga Shen tidak ada lagi. Su Yuhyao, tidak bisakah kau berhitung? Lalu ada keluarga Ning. Ini adalah formulir persetujuan yang dikirim oleh utusan Nona Ming. Mari kita lihat siapa yang masih menentang. Karena pihak oposisi belum menjadi mayoritas, maka peringkat puji ini akan segera dihapuskan. Ningsi sebagai nona muda dari klan peringkat kedua. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan peringkatnya? Apakah kau pikir semua orang sepertimu mengejar ketenaran dan kekayaan, berebut keuntungan kecil? Tanpa peringkat itu, apa perbedaan antara klan kita dan anak-anak muda tanpa nama di luar sana? Apa perbedaannya? Saat aku pertama kali membuat daftar peringkat ini, awalnya aku ingin Yunzhou berkembang, menginginkan klan-klan untuk terlibat dalam persaingan yang sehat dan kerjasama yang ramah. Siapa sangka kalian hanya akan menggunakan metode keji, bersaing satu sama lain. Ini menjijikan. Aku mengerti sekarang. Jian Huayan, kau hanya membenci kami karena kami semua memutuskan pertunangan saat itu. Kau tidak tahan melihat kami hidup dengan baik. Liu Zui'er menjilat yang berkuasa, cari muka. Lin Meng menjilat yang kaya menginjat yang miskin. Selingkuh. Su Yuhyao kejam dan jahat, sombong dan berpuas diri. Belum lagi Xin Jiao yang masih gila sekarang. Berdasarkan kalian beberapa orang ini, apa hakmu membuatku menaruh dendam? Apa hak yang kau miliki untuk menjadi tunanganku Jiang Huaian? Tapi apa kesalahan Xiaoyun kami lakukan? Kenapa kau memperlakukan keluarga Yi kami seperti ini? Liu Yun, naiklah ke sini. Liu Yun, aku tahu kau ingin keluarga Yi menjadi semakin makmur dan menjadi nomor 1 di Yunzhou. Kau sudah lihat belakangan ini. Karena itu salah, maka tidak perlu bagi mereka untuk ada. Maukah kau mendukungku? Huaian, aku sudah mempercayaimu sejak awal. Setiap keputusan yang kamu buat, aku mendukungmu. Meskipun keluarga Ye